Ini cerita tentang CEO Jun menjadi terkuat di dunia hanya dengan bertani dan mengembangkan hewan peliharaan monster lucunya. Di episode sebelumnya, kita melihat ketakutan CEO Jun ketika dia berada di lantai 99. CEO Jun menulis sesuatu di tanah dengan tongkat sementara kelinci dan Theo mengamatinya. Dia mengatakan bahwa mereka perlu pengaturan untuk bertahan hidup di sini dan harus mengetahui lingkungan terdekat demi keselamatan mereka. Lalu dia bertanya kepada Theo tentang lingkungan di luar gua, ingin tahu apakah ada monster di dekatnya. Theo menjawab tidak ada monster di dekat gua, tetapi ada monster sedikit lebih jauh, yaitu beruang raksasa merah tua. Mendengar itu, CEO Jun merasa ngeri mengingat seekor beruang raksasa yang nyaris membunuhnya saat munculnya bulan biru ketiga. Sekarang, dengan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, Theo melanjutkan dengan suaranya yang gemetar menggambarkan sifat monster yang menakutkan. Dia menjelaskan bahwa setiap kali dia melewatinya, beruang itu selalu memelototinya seolah-olah ingin memakannya. Sementara kelinci hitam dan kelinci putih mencoba menenangkan Theo, CEO Jun dengan wajah khawatir mulai berpikir. Seperti yang dia harapkan, dia hanya aman di gua ini. Segera setelah dia melangkah keluar, dia akan menghadapi kematian seekor anjing. Dia menyadari bahwa dia perlu menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Kemudian pandangannya beralih ke Ratu Lebah yang sedang minum nektar dari bunga tomat dan menikmati hidupnya sepenuhnya. Sementara dari belakang CEO Jun, kita dapat melihat meniru geraman beruang merah tua menakuti kelinci hitam. CEO Jun melanjutkan pikirannya, menyadari bahwa ribuan bunga ceri tomat akan segera mekar, dan jika jumlahnya bertambah, jumlah lebah madu beracun juga akan bertambah. Dalam hal itu, dia dapat menggunakan pasukan lebah madu beracun untuk berpatroli di dekat gua, memastikan tidak ada monster yang bisa mendekati pintu masuk gua. Selanjutnya, ia juga dapat meminta lebah mengikat tali, yang dapat dia buat dengan daun bawang ke pohon di luar gua. Menggunakannya, dia bisa keluar dari gua dengan aman. Dengan wajah percaya diri, CEO Jun menyatakan bahwa agar semua rencana ini berhasil, dia perlu menjadi lebih kuat. Lalu CEO Jun berdiri dari posisi duduk, memegang pahanya dan memberitahu Theo bahwa dia memiliki misi untuknya. Theo bertanya apa misinya. CEO Jun, dengan wajah bahagia dan menuding jarinya mengatakan itu adalah misi yang sangat kritis, yang hanya bisa dilakukan oleh kucing penjualan. Dia memanggil Theo sebagai kucing penjualan, dan bertanya apakah dia bisa melakukannya. Mendengar ini, Theo menjadi bersemangat dan dengan wajah serius, dia dengan percaya diri mengatakan bahwa CEO Jun dapat bertaruh padanya apapun misinya. Adegan kemudian berubah dan kami melihat beberapa pemburu berkeliaran, sementara yang lain bersantai di dekat api di lantai ketiga dan ke-38. Theo mengamati mereka dari bukit di atas. Dia berpikir dalam hati bahwa dibandingkan dengan terakhir kali, ada lebih banyak orang di sini dan sepertinya mereka mengamankan tempat mereka di sini. Theo melompat dari bukit dengan penuh semangat dan mengatakan bahwa tidak masalah karena kali ini semakin banyak pembeli ada, semakin baik hasilnya. Dengan gerakannya yang cepat, dia mendarat dengan aman di tanah, mengejutkan para pemburu. Lalu Theo mengangkat tangannya hendak mengatakan bahwa saudagar mengembara itu ada di sini. Tapi sebelum dia bisa, semua pemburu mulai berteriak dan berlari menuju kata-kata dia akhirnya ada di sini. Mereka langsung mengepung Theo. Lalu kita melihat seorang pria mengenakan celana pendek hijau cerah dengan angkuh menyerahkan tas besar kepada Theo. Dia mengatakan bahwa dia akan membeli semua tomat ceri yang dimiliki Theo, mengejutkan gadis dan laki-laki yang berdiri di samping pria itu. Sementara Theo menonton tanpa tahu, perkelahian pecah di antara para pemburu. Pemburu dengan baju besi perak mempertanyakan bagaimana pria dengan celana pendek hijau itu bisa memotong garis. Dia bertanya apakah ini pertama kalinya dia di sini, dan menyebutkan bahwa mereka yang tiba lebih dulu sudah membuat pengaturan mengenai siapa yang akan membeli tomat ceri terlebih dahulu. Mendengar ini, pria bercelana pendek hijau itu marah dan berseru betapa konyol ini. Dia menyebutkan bahwa bahkan Serikat Phoenix adalah serikat yang kuat dan bertanya apakah serikat tersebut berpikir mereka dapat memonopoli seluruh lantai 3. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka berani begitu sombong. Sementara itu, Theo menonton adegan itu dengan wajah khawatir, tidak yakin bagaimana keadaan akan terjadi. Pemburu dengan baju besi perak dan pria dengan celana pendek hijau sama-sama meraih kerah satu sama lain untuk bertarung. Namun, Theo memutuskan ketegangan dengan mengangkat tangannya dengan gugup dan memohon agar mereka tidak berkelahi. Dia mengumumkan bahwa dia ingin berbicara terlebih dahulu. Masih gugup dan memegang pinggangnya, Theo mengumumkan bahwa mulai hari ini, dia mengubah cara menjual tomat. Para pemburu dengan penasaran bertanya bagaimana dia mengubah metode dan memintanya menjelaskan secara rinci. Masih gugup, Theo menjawab bahwa mulai hari ini, dia akan menjual 500 tomat ceri per batch dan orang yang membayar harga tertinggi akan mendapatkan tomat tersebut.
Setelah mendengar ini, pemburu dengan baju besi perak dan gadis di sampingnya membuka mulut mereka dengan terkejut. Theo terus mengatakan bahwa mereka yang tidak memiliki uang dapat pergi sambil memegang ember penuh tomat ceri. Dia menunjukkan kepada mereka ember, yang juga terbuat dari daun bawang. Dia menambahkan bahwa lelang dimulai sekarang dengan harga awal 35 koin menara per potong. Lalu adegannya berubah, dan kita melihat Seo Jun duduk dan menyaksikan kelinci bekerja. Kelinci hitam itu juga duduk di samping Seo Jun. Tersesat dalam pikiran Seo Jun menyadari bahwa popularitas tomat ceri-ceri di luar menara lebih tinggi dari yang dia kira. Dia sampai pada kesimpulan ini setelah mengamati bahwa para pemburu mencoba memenangkan Theo dengan memberinya suguhan kucing. Dia yakin ide lelangannya akan berhasil. Seo Jun percaya bahwa karena pasokan tomat ceri rendah dan permintaan tinggi, orang kaya akan bersedia membayar harga maksimum. Ini berarti dia akan bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari lelang tersebut. Dia berbagi pemikiran ini dengan kelinci hitam yang memegang cangkir yang terbuat dari bawang bombang. Lewat. Baik Seo Jun dan kelinci hitam menikmati minuman madu tomat ceri mereka saat mereka mendiskusikan rencana mereka. Lalu Seo Jun menyesap jus madu tomatnya dan melanjutkan, mengatakan bahwa dia juga memiliki misi penting lainnya untuk Theo. Dia akan menilai keterampilan perdagangan Theo melalui kesempatan ini. Setelah menghabiskan minumannya, Seo Jun mengulurkan tangannya untuk bersantai dan menyarankan mereka kembali bekerja. Dia bertanya kepada kelinci hitam itu apakah dia bisa pergi dan mempersiapkan makan malam. Kelinci hitam itu dengan senang hati setuju, mengulurkan tangannya setuju. Tiba-tiba, sebuah pencarian muncul di depan Seo Jun dari manajer menara. Pencarian itu menuntut segelas tomat ajaib yang dicampur dengan madu, yang baru saja diminum Seo. Hadiah untuk menyelesaikan misi adalah keterampilan terkait pekerjaan. Seo Jun dengan wajah khawatir, menjelaskan bahwa memeras tomat ceri akan memakan waktu lama, dan dia harus bekerja sekarang, jadi dia akan memberinya minuman nanti. Namun, lebih banyak jendela muncul di depannya menuntut minuman sekarang. Mengklaim bahwa hadiah yang akan dia terima sangat mengesankan, dan dia akan menyesali keputusannya jika dia menunda. Bingung, Seo Jun bertanya apakah manajer menara mencoba menyuapnya dengan hadiah pencarian, dan bertanya-tanya apakah menara yang manajer sangat menginginkan jus. Tapi manajer menara terus bersikeras agar Seo Jun memberinya jus. Setelah berpikir beberapa saat, dia tersenyum dan menyuruh manajer menara menunggu sebentar. Dia mulai bergerak menuju tanaman tomat. Lalu kita melihat Seo Jun memberikan jus kepada kelinci putih, sementara semua kelinci lainnya menikmati minuman dengan gembira. Ratu Lebah kami duduk di bahu Seo Jun, dengan penuh semangat menunggu kapan dia akan memberinya jus. Lalu kita melihat Seo Jun berjongkok di samping lubang penuh tomat ceri, yang ditutupi selimut yang terbuat dari daun bawang. Dia mengeluarkan beberapa tomat ceri dan memasukkannya ke dalam ember yang juga terbuat dari daun bawang. Seo Jun menutup matanya memegang seikat tomat ceri merah dan dengan kuat meremasnya. Jus tomat dikumpulkan dalam gelas yang terbuat dari daun bawang. Seo Juni memanggil Ratu Lebah kami dan meminta bantuannya sementara jus masih menetes dari tangannya. Ratu Lebah dengan senang hati setuju dan mengeluarkan madu manis dari mulutnya. Dia melemparkannya ke jus tomat dengan bangga sementara Seo Jun menyaksikan seluruh prosesnya dengan gembira. Dan voila, jus khusus Seo Jun sudah siap. Dia memberikannya sedotan yang juga terbuat dari bawang. Lalu Seo Jun memberitahu manajer menara bahwa jus sudah siap. Manajer menara berkomentar bahwa dia sangat penasaran dengan rasa jus khusus Seo Jun. Dia sangat senang sehingga dia mengepakkan sayapnya karena kegembiraan. Tiba-tiba jus menghilang dari tangan Seo Jun, menunjukkan bahwa pencarian telah selesai. Namun Seo Jun menjadi penasaran ketika dia mendengar kata sayap dan bertanya-tanya makhluk macam apa manajer menara itu. Di sisi lain, kami melihat manajer menara dengan gembira menikmati jus khusus Seo Jun. Setelah menyesap banyak, dia merasa sangat enak sehingga dia tersenyum terbuka dan dia merasa seperti berada di surga. Hati merah muda kecil terlihat mengambang di sekitar wajahnya, menunjukkan kegembiraannya. Kemudian adegan bergeser ke arah Seo Jun dan manajer menara memujinya karena jus lezatnya. Dengan wajah yang baik, Seo Jun menjawab bahwa dia senang dia menyukainya. Penasaran tentang hadiah misi khusus, Seo Jun membuka hadiah misi dan menerima keterampilan unik bernama peternakan lebah. Dengan keterampilan ini, Seo Jun bisa mengendalikan lebah-lebah beracun. Saat tingkat keterampilannya meningkat, dia bisa memiliki lebih dari satu sarang lebah, artinya lebih banyak ratu lebah. Melihat keterampilan ini, Seo Jun menjadi sangat senang dan bersemangat mengepalkan tinjunya. Dia khawatir tidak bisa memerintahkan lebah kecil untuk berpatroli di pintu masuk gua, tetapi sekarang dengan keterampilan ini, setiap masalah akan terpecahkan. Dia menatap langit dan memberitahu manajer menara bahwa dia sangat senang dan juga berterima kasih padanya. Melihat Seo Jun bahagia, manajer menara juga merasa gembira dan sedikit tersipu. Saat Seo Jun memujinya untuk pertama kalinya, jari-jarinya dengan lembut mengelilingi gelas. Dia berbaring di lantai, masih tersipu dan memegang pipinya dengan tangannya. Tangannya yang lain terus berputar di sekeliling kaca saat dia melihat Seo Jun melalui kristalnya.
Namun Seo Jun mengganggu suasana romantis dengan mengungkapkan rasa ingin tahunya. Dia bertanya apakah manajer menara mungkin seekor babi dengan sepasang sayap, mengingat nafsu makannya. Setelah mendengar ini, suasana romantis hancur. Manajer menara marah dan berteriak pada Seo Jun, menyebutnya bodoh dan menyuruhnya pergi. Seo Jun minta maaf menyadari kesalahannya. Saat kemarahan mereda, adegan berubah ke pemburu yang terkejut dengan pengungkapan lelang. Di antara mereka, Dong Shik tampak paling khawatir. Jika dia tidak bisa mengamankan tomat ceri hari ini, citranya sebagai ayah yang peduli hancur. Dalam kepanikan, Dong Shik membuka lelang dengan tawaran 41 koin menara. Anggota lain menyatakan keprihatinan, mempertanyakan apakah mereka melebihi anggaran mereka. Dong Shik menjawab, mengatakan mereka akan memikirkan anggaran mereka nanti. Tetapi hal terpenting saat ini adalah mengamankan beberapa tomat ceri. Celana pendek hijau, namun menaikkan harga menjadi 45 koin, mengejutkan Dong Shik. Segera semua orang mulai menaikkan harga, naik dari 45 menjadi 46, dan secara bertahap menjadi 60 koin menara. Menyaksikan hal ini, Dong Shik dan gadis itu menjadi semakin khawatir. Dong Shik menyadari bahwa dia tidak memiliki koin menara sebanyak itu, dan bertanya kepada gadis berambut hitam itu apakah dia punya koin menara. Sayangnya, dia menjawab bahwa dia tidak punya banyak karena dia hanya membawa beberapa untuk menghadiahkan seseorang. Kemudian peristiwa mengejutkan lainnya terjadi ketika seseorang berteriak dari belakang bahwa mereka akan memberikan 100 koin menara per tomat ceri, membuat semua orang terkejut. Ternyata Michelle, wakil presiden perusahaan makanan yang kami temui di episode terakhir. Michelle melanjutkan dengan senyum menyeringai, menyatakan bahwa dia akan membeli semua 500 tomat ceri, menawarkan 100 koin menara masing-masing. Theo bertanya apakah ada yang akan meningkatkan penawaran, tetapi dalam keheningan berikutnya, Theo menyatakan bahwa semua tomat ceri dijual kepada Michelle. Masih terkejut, Dong Shik bertanya-tanya mengapa Michelle, yang dikenal sebagai master semua pemburu, hadir. Tapi kemudian dia melihat seorang anggota berdiri di belakang Michelle, anggota Guild Phoenix miliknya sendiri. Dong Shik dengan marah bertanya apa yang dia lakukan di sini, yang mana anggota itu menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan sopan. Memanggil Dong Shik sebagai tuan, dia menjelaskan bahwa saudara perempuannya menginstruksikannya untuk membimbing Michelle ke lokasi di mana saudara perempuannya berada. Dong Shik menyadari bahwa saudara perempuannya adalah CEO dari sebuah perusahaan farmasi, dan jika Michelle dan saudara perempuannya bekerja sama, akan sangat sulit untuk bersaing melawan tokoh berpengaruh seperti itu. Menggertakkan giginya, dia bertekad untuk setidaknya memenangkan beberapa tomat ceri di 2 putaran lelang yang tersisa. Dengan bangga berdiri, Theo mengumumkan bahwa dia akan memulai lelang untuk saat ini. Theo memulai lelang putaran kedua untuk batch berikutnya, 500 tomat ceri, dimulai lagi dengan 35 koin menara. Kim Dong Shik, yang bertekad untuk memenangkan batch ini, segera mengangkat tawaran besar, 60 koin menara. Namun, Michael melampaui dia dengan 100 koin menara lagi, meninggalkan Dong Shik terkejut dengan mulutnya terbuka. Dalam kepanikan, dia meraih kerah rekan satu timnya dan mulai mengguncangnya, bertanya, apakah dia punya sisa koin menara. Pemburu lain telah menyerah untuk menang melawan orang kaya itu. Theo menghitung 2 kali, dan kemudian menyatakan bahwa tawaran berhasil, dan Michael juga membeli batch kedua tomat ceri. Kemudian dia memulai lelang untuk putaran ketiga, tetapi Michael menghentikannya, mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dia akan mengambil batch ketiga dengan 100 koin menara juga. Michael membeli semua 150 tomat ceri seharga 300 koin. Kesepakatan mereka telah dibuat dan sekarang Dong Shik bahkan lebih terkejut dan tidak bisa memproses apa yang terjadi. Masih memegang kerah rekan satu timnya, dia jatuh ke tanah berlutut, berpikir bagaimana tidak mungkin melawan seorang miliarder. Rekan satu timnya menyuruhnya untuk tidak berkecil hati dan mereka harus menargetkan kesempatan berikutnya. Di sisi lain, tim Michael juga telah memuat tomat ke ransel mereka, sementara Michael memegang tomat ceri. Dengan senyum menyeringai melihat tomat itu, dia memberitahu timnya bahwa mereka akan segera pergi ke lantai pertama. Sementara itu, saat Theo sedang mengemas uangnya, gadis yang memberinya curu terakhir kali, dan temannya mendekatinya. Setelah melihatnya, Theo menunjuk jarinya dan mengatakan dia tahu namanya. Setelah berpikir beberapa waktu, dia menyebut namanya sebagai Buha, tetapi Suha tidak keberatan dan menegaskan bahwa Theo benar. Dia kemudian menawarinya curu, dan bertanya apakah mereka bisa berfoto bersama lagi hari ini. Suha telah membawa lebih banyak curu untuk diberikan kepadanya. Senang melihat camilan favorit barunya, Theo mengendalikan keinginannya dan menolak curu, menyatakan bahwa dia lebih suka dia memberinya kopi sebagai imbalan mengambil foto. Suha mencari tasnya dan mengeluarkan sepaket, bertanya apakah ini adalah campuran kopi yang dia bicarakan, dan itulah yang dia inginkan. Didorong oleh ini, Theo bertanya apakah dia juga kebetulan punya sesuatu seperti garam dan merica. Suha dan temannya berpikir sebentar sebelum mengumpulkan sumber daya mereka dan memberinya garam dan merica yang mereka miliki. Mereka bertanya apakah itu sudah cukup, dan dia berterima kasih kepada mereka untuk itu.
Tanpa diketahui Suha, ini adalah misi lain yang diberikan Seo Jun kepada karyawan kucing pedagangnya. Seo Jun telah menyuruhnya untuk meminta hal-hal seperti garam, merica, dan kopi. Jika orang ingin berfoto dengannya dan tergantung pada penampilannya, dia akan mempertimbangkan untuk membiarkannya menjadi salesman selama 1 atau 2 jam untuk mencapai posisi yang didambakan. Theo segera setuju dengan kesepakatan dengan senyum jahat. Berpikir bahwa dengan ini dia akan menjadi kucing penjualan dan menghabiskan waktu yang menyenangkan di pangkuan Seo Jun lagi. Dia mengambil banyak foto dengan Suha dan setelah memeriksa foto-foto itu, dia pikir foto-foto itu juga berhasil. Theo berterima kasih padanya atas kesepakatannya, dan saat dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, Suha memperhatikan jari kakinya, dan dia tidak bisa menghentikan dirinya dari menyentuh dan mencubit mereka. Mereka merasa sangat lembut dan baik padanya, tetapi Theo yang bertanya padanya apa yang dia lakukan, dan dia mulai. Suha menjelaskan bahwa dia tidak bisa menahannya karena rasanya sangat enak, dan dia juga akan memberi Theo curu sebagai imbalan untuk membiarkannya menyentuh kakinya, karena itu adalah pengalaman yang sangat menenangkan baginya. Theo terkejut dan bertanya kepada Suha apakah dia juga bisa menyentuh melon besarnya jika manusia benar-benar merasa rileks hanya dengan menyentuh kakinya, dan dia menegaskan bahwa itu benar. Dia menyanjung Theo, mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kacang jari kaki yang lembut dan cantik itu, dan mereka beruntung hanya menyentuhnya karena kucing biasanya tidak suka berpegangan tangan. Wahyu ini mengejutkan Theo saat dia menyadari bahwa dia telah membuat penemuan hebat lainnya yang dapat dia gunakan untuk mendapatkan lebih banyak. Dia pikir kacang jari kakinya adalah pesona keberuntungan baginya. Kemudian teman Suha bertanya apakah Theo bisa berfoto dengannya juga, karena dialah yang memberinya cabai sebelumnya. Dia tidak punya masalah dengan itu, dan setelah mengambil foto, dia melanjutkan ke langkah selanjutnya. Dia mengangkat tangannya ke depan dan meminta gadis itu menyentuh jari kakinya, dan sebagai imbalan dia menginginkan hadiah. Gadis itu mewajibkan, dan setelah menyentuh kakinya, dia memberinya beberapa jatahnya, termasuk makanan kemasan dan mentega antara lain. Theo sangat bahagia dan tertawa lagi dengan senyum jahat, sementara gadis itu mengira dia lucu dan memutuskan untuk membawakan curu lain kali. Theo senang karena dengan membiarkan manusia menyentuh kakinya, dia bisa menjadi kucing penjualan selama 24 jam. Namun, dia ingat misi lain dan segera menjatuhkan barang-barangnya. Sementara itu, Suha sedang mengunggah selfie dengan Theo di Instagram ketika Theo muncul di belakangnya dan mengejutkannya. Dia memanggil Theo ke Rubua dan bertanya apakah dia belum pergi. Theo ingin tahu apakah Shua berasal dari Republik Korea Selatan. Shua terkejut dan bertanya bagaimana Theo tahu, dan Theo menjawab bahwa dia mencium aroma familiar dari melonnya. Suha belum mengerti semuanya, tetapi Theo bertanya apakah dia bisa membantunya, dan dia tidak tahu apa yang dia ingin dia lakukan. Kembali ke gua Seo Jun, lebah madu beracun mengumpulkan nektar dari bunga tomat ceri dan menyerbukinya. Saat Seo Jun mengawasi mereka, mereka juga mengumpulkan madu yang mereka buat ke dalam botol airnya, untuk setiap mililiter madu yang mereka berikan kepadanya. Kemahiran Seo Juni dalam keterampilan peternakan lebah meningkat sedikit. Secara bertahap ketika botol setengah terisi, kemahiran meningkat dan keterampilan mencapai level 2. Dari level 1, Seo Jun berpikir itu berjalan dengan baik. Populasi lebah madu terus meningkat, dan keterampilan peternakan lebahnya juga meningkat dengan cepat. Selain itu, ratu lebah saat ini bertelur setelah minum jus khusus Seo Jun, dan dia sudah lama tidak melihatnya dan merindukannya. Ada perubahan ambigu dalam keterampilan peternakan lebah, tetapi jumlah maksimum sarang lebah yang bisa dia miliki meningkat dari 1 Quamoba menjadi 2 Debawa. Dia berpikir jika dia bisa membagi sarang lebah nanti, dia bisa meningkatkan efisiensi. Juga, botolnya akan penuh madu, dan dia pikir dia memerlukan wadah lain untuk menyimpannya. Dia akan beruntung jika bisa mendapatkan sebotol, tapi dia bisa memikirkannya nanti. Saat ini, dia memiliki tugas yang lebih penting untuk dilakukan. Wortel siap untuk dipanen, dan Seo Jun memilih satu dari tanah dan memanggil teman-teman kelincinya untuk memakannya. Mereka segera bergegas kepadanya sebagai Seo Jun, terus memanen wortel kelincahan dan mendapatkan 10 XP untuk masing-masing dari mereka, sekaligus meningkatkan kemahiran keterampilannya. Panen level 2. Dia baru bisa memanennya kemarin untuk pertama kalinya. Sebelum itu, ia memanen wortel kelincah yang diberkati pada hari bulan biru beberapa hari yang lalu, dan kelinci tidak dapat mengendalikan kebahagiaan mereka saat melihat wortel yang matang. Jenis makanan yang bisa dimakan dan ditanam di gua sekarang telah bertambah 1. Seo Jun menyuruh mereka masing-masing mengambil 1, dan kelinci sangat senang. Mereka bahkan membungkuk padanya, memperlakukan Seo Jun seperti seorang raja. Dan Seo Jun bertanya apakah itu benar-benar hal yang besar. Lalu, saat makan wortel, Seo Jun melihat jendela informasi wortel kelincahan. Dapat meningkatkan kelincahan konsumen sebesar 0,1 poin selama 10 menit, dan efek ini dapat ditumpuk hingga 10 kali.
Selain itu, ia memiliki manfaat kesehatan lain. Tidak hanya membakar 10 gram lemak setelah dimakan, tetapi juga meningkatkan penglihatan. Seo Jun berpikir wortel akan sangat populer setelah dia punya cukup untuk dijual. CEO Jun selesai makan dengan cepat dan kemudian bergerak untuk memanen sisa wortel agar bisa disimpan. Kelinci juga membantu mengeluarkan daun wortel dan mengangkutnya ke tempat penyimpanan, dan bahkan kelinci hitam pun membantu meskipun dia benar-benar tidak pandai bertani. Dia pingsan saat membawa wortel dan CEO Jun bertanya apakah dia sudah lelah, tapi ternyata dia hanya mencoba menjadi pintar dan makan wortel sambil berbaring. Tapi CEO Jun menangkapnya dalam tindakan itu, dan ayah kelinci juga memukulinya karena mencuri. Penyimpanannya hampir penuh dan CEO Jun memutuskan untuk berhenti memanen wortel untuk hari ini dan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kemudian tiba-tiba ada masuknya pesan sistem yang memberitahunya bahwa dia telah memperoleh XP dari memanen wortel dan akhirnya dia telah naik DOX. CEO Jun juga terkejut mengetahui bahwa dia telah mencapai level 10. Dia telah memperoleh statistik bonus untuk level up dan misi juga telah dikeluarkan. CEO Jun bertanya kepada Tuan Menara apa pencariannya kali ini. Tapi manajer menjawab ini pencarian pekerjaan yang muncul saat pemburu mencapai level 10. Pesecuran harus membersihkan pencarian untuk mendapatkan sifat kelas baru dan melanjutkan ke level berikutnya. Kata Oh Juni membuka jendela pencarian dan menemukan bahwa itu memintanya untuk memperluas area budidaya sebesar 50 meter persegi. Dia menyelesaikannya dan mencapai level 11. Dia memperoleh 1 statistik bonus dan 10 koin menara serta 1 perdagangan pekerjaan sebagai hadiah. CEO Juni sangat senang misi ini sudah berakhir. Dia sekarang bisa memperoleh XP setiap kali membuat 1 meter persegi ladang tanaman. Setelah makan dan menanam akar wortel, ladangnya meningkat lebih dari yang dia kira. CEO Jun terlalu lelah untuk melakukan hal lain, dan dia memberitahu teman-teman kelincinya bahwa mereka harus tidur. Saat dia pergi ke tempatnya, kelinci juga kembali ke lubang mereka, tetapi orang tua mereka menghentikan mereka masuk. Kelinci itu sedih dan terkejut. 2 dari mereka mengetuk pintu sementara yang lain hanya duduk dan menangis. CEO Juni datang ketika mendengar suara mereka dan menyadari mereka telah diusir dari rumah, tetapi mereka dewasa sekarang, jadi sudah waktunya menjadi independen. Kelinci tidak bersemangat dengan apa yang dia katakan, dan CEO Jun mengatakan untuk hari ini mereka tidur dengannya. Kelinci setuju dan sekarang mereka tidur di tempat tidurnya. Dia tertawa. Ini juga bagus. Sementara itu, Dong Shik merasa stres dan khawatir. Dia tahu putrinya akan kesal jika dia gagal membawa tomat ceri kali ini. Tiba-tiba, Suha muncul bersama Theo, mengejutkan Dong Shik bahwa pedagang kucing itu masih ada di sekitarnya. Suha mengatakan bahwa kucing itu punya sesuatu untuk diberitahu kepadanya. Pengen tahu, Theo bertanya kepada Dong Shik apakah dia pemimpin dari Korea Selatan. Dong Shik membenarkannya, tetapi bertanya kenapa Theo bertanya. Lalu Theo mengusulkan kontrak dan memberi Dong Shik kertas kontrak. Dong Shik membacanya, ia harus memberi 50,001 kepada keluarga Mr. Park, CEO Jun yang tinggal di distrik Sosa, Kota Bachan. Theo menambahkan bahwa mereka juga harus memberitahu orang tua Seo Jun bahwa dia baik-baik saja sebagai bagian dari kontrak ini. Mereka akan membayar Dong Shik 50 koin menara dan 200 tomat ceri ajaib saat ia meletakkan sekeranjang tomat ceri di depan Dong Shik. Dong Shik terkejut, berpikir tomat ceri akan memenangkan hati putrinya dan dia akan menyebutnya ayah terbaik. Dia tersesat dalam imajinasi masa depan yang bahagia dan kemudian bertanya kepada Theo tentang Seo Jun. Dong Shik berasumsi bahwa karena itu adalah pesan untuk keluarganya. Katakan Oh Jun adalah seorang pemburu yang saat ini tidak bisa keluar dari menara. Theo ragu-ragu untuk memberinya jawaban karena katakan Oh Jun telah melarangnya. Dia ingin Theo merahasiakan keberadaannya di lantai 99 dan sekarang seperti yang dipikirkan Theo untuk sementara waktu, dia menghasilkan cerita sampul yang bagus. Dia memberitahu Dong Shik bahwa CEO Jones menyelamatkan nyawanya di lantai 40, jadi dia hanya melakukan beberapa tugas untuknya.
Bahkan cerita ini tidak terlalu membantu untuk tetap rendah hati. Dan Dong Shik terkejut saat dia mendengar tentang seseorang berada di lantai 40. Belum ada yang secara resmi mencapai lantai 40, dan dia bertanya kepada Theo, apakah orang bernama Park Seo Jun adalah orang yang menemukan tomat cherry ajaib ini. Tapi Theo menjawab bahwa dia tidak bisa memberitahunya apapun lebih dari ini. Lagi pula, Seo Jun adalah pria hebat, dan dia punya banyak rahasia. Dong Shik hanya bisa memikirkan seseorang sendirian di lantai 40. Bahkan jika dia membuat tim hanya menggunakan anggota elit guild mereka, akan sulit bagi mereka untuk melewati lantai 39. Dia belum pernah mendengar tentang pemburu manapun yang sampai sejauh itu dalam rekaman resminya. Dong Shik berpikir bahwa CEO John pasti seorang pemburu tunggal yang tidak berafiliasi dengan serikat manapun. Dan itulah sebabnya tidak banyak yang diketahui tentang dia. Tapi itu juga berarti dia sangat berbakat dan kuat, dan sekarang dia berpikir ini adalah peluang yang bagus. Dengan kontrak ini sebagai alasan, Dong Shik merasa dia mungkin tetap berhubungan dengan CEO Jun, dan jika semuanya berjalan dengan baik, mereka bahkan mungkin bisa merekrutnya ke dalam guildnya. Tidak hanya itu, mereka mungkin juga dapat memonopoli distribusi tomat cherry, yang pasti akan lebih sulit diperoleh di masa depan. Memikirkan semua ini, Dong Shik memberitahu Theo bahwa mereka harus menandatangani kontrak. Keduanya menandatangani kontrak, dan kontrak itu diselesaikan. Dong Shik mengatakan bahwa kesepakatan dalam menara berlaku di luar menara juga. Untuk informasi lebih akurat, dia ingin bertemu pedagang kucing setelah 10 hari. Dia juga meminta kucing untuk memberitahu CEO Jun atas namanya bahwa pemimpin Serikat Phoenix, Kim Dong Shik, akan bertanggung jawab menyampaikan berita kepada orang tua Seo Jun. Di Gua Seo Jun, kelinci muda yang diusir dari rumah mereka telah mulai membuat rumah baru untuk diri mereka sendiri. Saat kelinci hitam menariknya ke rumah-rumah yang baru dibuat, Seo Jun menemukan bahwa rumah-rumah itu sudah lengkap. Dia kagum dengan rumah-rumah yang mereka buat yang terlihat jauh lebih baik daripada rumah awal mereka, dan kelinci juga cukup bangga. Dia memuji mereka dengan mengatakan bahwa atapnya terbuat dari daun bawang hijau dan dindingnya juga terlihat cukup kokoh. Dia berpikir, kelinci sekop dan kelinci sabit pasti telah bekerja paling keras untuk ini, dan keduanya cukup senang dengan pencapaian mereka. Juga, mereka telah membuat ruangan kecil untuk beristirahat di antara jam kerja dan berkata, oh Juni berharap dia juga punya sesuatu seperti itu. Dengan itu, dia sekali lagi memuji kelinci dan menepuk kepala mereka. Kemudian dia menyatakan bahwa mereka harus mengadakan pesta pemanasan rumah, dan kelinci semuanya bersemangat. Sudah beberapa hari sejak kelinci-kelinci kecil pindah dari rumah orang tua mereka dan membuat rumah sendiri. Saat mereka duduk untuk makan perayaan, CEO Jun mengajak toast untuk kelinci yang telah bekerja keras. Dia sedang minum jus tomat cherry dan madu di tumblernya, dan kelinci menggunakan wortel sebagai gelas kecil. CEO Jun menuangkan lebih banyak jus, berterima kasih kepada kelinci hitam karena selalu menyediakan ikan berkualitas. Dia memuji kelinci secara umum dan merasa senang karena bisa makan cangkir wortelnya setelah minum jusnya. Dia memikirkan alasan anak-anak kelinci itu pergi dan menyimpulkan bahwa ada saudara kandung baru segera, tapi kelinci tidak mengerti. Tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul mengumumkan bahwa toko benih telah dibuka. CEO Jun senang karena hari ini jatuh tempo benih yang dia lupa dan dia dengan penuh semangat membuka toko. Dia bisa membeli 100 biji stroberi seharga 0,5 koin menara, 100 biji kentang seharga 5 koin menara, dan 1000 biji selada seharga 0,1 koin menara. Dia lebih tertarik pada selada karena ingin makan daging panggang dengan daun selada. Namun, dia sadar tidak punya daging selain ikan sehingga memilih untuk tidak membeli selada. Hanya stroberi dan kentang yang menarik baginya. Dia punya cukup uang untuk membeli apapun yang dia inginkan, tetapi hanya bisa membeli satu, jadi dia benar-benar bingung. Tapi kemudian dia memutuskan untuk memilih kentang karena kentang tidak hanya merupakan sumber karbohidrat yang bagus, tetapi juga cukup serbaguna. CEO Jun memilih opsi untuk membeli 100 biji kentang dan 5 koin menara dipotong dari rekeningnya. Juga, ia telah memperoleh 50 poin loyalitas toko unggulan, sehingga total poin mereka mencapai 56 poin termasuk di masa lalu. Dengan itu, tenang. Karena toko benih dimulai lagi dan sekarang dia dapat mengaksesnya setelah 1 bulan. Dan kemudian sekarung besar kentang jatuh dari langit dan CEO Jun terkejut karena dia menyangka itu adalah tas kecil lainnya.
CEO Jun hampir tertimpa karung kentang itu dan merasa takut sejenak. Kelinci juga terkejut dengan suami kelinci marah karena istrinya takut. CEO Jun meminta maaf dan melihat kentang yang tampak lezat. Dia berencana menanamnya segera dan memasaknya dengan berbagai cara. Dia bersemangat untuk merebus, mengukus, dan membuat pancake kentang. Dan kelinci juga mulai ngiler bersamanya. Tapi kemudian CEO Jun bilang mereka seharusnya istirahat hari ini. Dan besok mereka akan menanam semua tomat. Kelinci juga senang bisa istirahat lebih awal saat itu. CEO Juni bertanya-tanya apakah Theo baik-baik saja juga. Dia berpikir Theo pasti sudah menyelesaikan tugas yang dia suruh padanya sekarang. Dan Theo hanya melakukannya. Tugas terakhir, CEO Juni menugaskannya. Dia berada di distrik pedagang pusat yang seperti kota pasar yang mapan dengan populasi besar dan bangunan besar, segala macam makhluk. Hidup dengan damai di sana dan lakukan mereka pekerjaan tanpa merasakan bahaya apapun di satu toko. Theo sedang membeli barang-barang yang diminta CEO Jun padanya. Dia sudah membeli selimut dan bantal dan sekarang mencari sendok, dan mangkuk. Saat dia mencari barang-barang yang dijual, dia menemukan wajan dan panci yang layak. Theo bertanya pada anjing itu, pedagang tentang harga wajan dan dia bilang itu koin menara 1,6. Tapi Theo pikir itu juga mahal, jadi dia minta diskon. Setelah berpikir sejenak, pedagang anjing itu berkata karena dia belum pernah melihat Theo sebelumnya, dia berasumsi Theo bukan dari lantai ini. Jadi dia memutuskan untuk melakukannya. Untuk murah hati dan menawarkan semua barang dengan koin menara 1,5. Mendengar ini, Theo membuat wajah kecewa dan mengatakan itu terlalu rendah. Dia berbalik dan mulai merugi. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan membeli apapun. Pedagang anjing itu panik, khawatir kehilangan penjualan. Merugi. Pedagang anjing memintanya berhenti, mengatakan dia tidak bisa pergi begitu saja. Sudah gugup, tapi Theo menjawab bahwa karena dia tidak bisa menawarkan diskon apapun, Theo tidak bisa membeli barang itu darinya. Pemilik toko akhirnya mengaku kalah dan mengatakan dia bersedia menjual barang-barang dengan harga 1,3 koin menara, tetapi Theo memberi harga pasti 1,2 koin menara atau dia akan pergi. Pemiliknya menerima kesepakatan, mengatakan bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Koin di tong terdekat dan terima kasih. Pemilik toko saat dia berjalan pergi. Dengan hal-hal itu, dia baru saja membelinya. Pemilik toko juga kagum dengan keterampilannya. Awalnya dia menganggapnya sebagai pemula, tapi sepertinya kucing itu adalah seorang master. Tapi kemudian dia memperhatikan bahwa koinnya basah dan ada cetakan kaki di tong itu sendiri, dan dia bertanya-tanya apa itu. Itu milik Theo, meskipun dia berkeringat. Terlalu gugup saat bernegosiasi, dia terengah-engah sekarang karena dia jauh dari pemiliknya, dan kemudian dia berseru bahwa dia akhirnya melakukannya, teriaknya. Bahwa dia akhirnya membeli sesuatu tanpa menjadi idiot dan orang lain di jalan menatapnya. Dan ini terima kasih kepada CEO Jun yang memberi Theo ceramah terperinci tentang bagaimana tidak. Jadilah pelanggan yang bodoh. Di dalam gua dia telah memberitahu kucing itu 3 aturan emas. Untuk mendapatkan yang baik, kesepakatan dulu. Tidak peduli berapa harga yang selalu ditawarkan pemilik toko kepada Anda. Minta diskon detik. Jika mereka menolak untuk memberi Anda diskon, pergi saja. Dan ketiga, jika pemilikmu menghentikanmu, mendapatkan diskon 3 kali, CEO Jun menyuruh Theo untuk ingat saja 3 aturan ini. Dan dia tidak akan tertipu, dan itu benar-benar bekerja seperti yang dia katakan. Theo tertawa bangga sambil berkata demikian. Sekarang dia adalah seorang pedagang mengembara yang tahu cara mendapatkan diskon. Tapi kemudian saat dia sampai di sudut, dia mendengar beberapa kata yang familiar. Seseorang mencoba menjual beberapa barang dari luar kota, dan Theo menatap pedagang itu. Dia terkejut. Melihat yang familiar, wajah itu menakutkan. Pedagang goblin yang menipu dia pada hari pertamanya sebagai pedagang perjalanan, dan saat ini dia mencoba melakukan hal yang sama, dengan pemula lucu lainnya menggunakan taktik yang sama. Scaram memberitahu mereka bahwa ini adalah rahasia yang dia ungkapkan sehingga lebih banyak pedagang pemula menjadi pedagang tingkat tinggi, dan pedagang pemula tampaknya yakin dengan kata-katanya Theo. Marah saat mengetahui bahwa penipu itu beraksi lagi, Theo tidak membuang waktu, dipicu oleh kemarahan, dan mengepalkan tinjunya. Dia mengutuk. Scaram bersumpah untuk memberinya pelajaran itu. Hari, suaranya gemuruh sambil berteriak pada Scaram mengejutkannya. Theo mendekat. Scaram dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sementara Scaram terlalu terkejut untuk bereaksi untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi, Scaram segera mengadopsi nada ramah dan meletakkan tangannya di bahu Theo yang dia tanyakan. Theo baik-baik saja menjadi dan menyatakan keprihatinannya, namun Theo tidak lagi. Dorongan. Dia mendorong dengan kuat. Scaram menjauh hidung panjang, menyuruhnya tersesat, dan berani penipu mendekatinya. Scaram terus berpura-pura tidak bersalah. Bingung dengan tuduhan Theo, dia mempertanyakan apa yang dimaksud Theo dengan menyebutnya penipu. Scaram berpendapat bahwa dia cukup baik untuk menawarkan Theo yang hebat, item dengan harga terendah. Sekarang dia mendapati dirinya memegang pisau, memegang tenggorokannya. Kemarahan Theo tumbuh lebih jauh dia. Menunjuk ke arah pedagang pemula yang memegang tumbler, mencatat bahwa itu adalah barang yang sama yang dijual Scaram kepadanya, mengklaim itu adalah barang ajaib. Kemudian Theo menunjuk langsung ke Scaram dan berseru, item ajaib pantatku. Dia
menyatakan bahwa semua Barang yang dijual Skarum tidak lebih dari sampah. Bahkan tumbler ini hanyalah sepotong logam yang mengatur suhu luar, perhiasan murah yang mudah ditemukan di luar menara. Skarum menjadi semakin bingung dan gugup dalam menghadapi tuduhan Theo, berpikir. bagaimana pushover Theo ini tumbuh bola. Oh, maaf, maksudku menjadi sangat percaya diri. Skarum sekarang dengan senyum manis berusaha meredakan situasi. Dia menyarankan Bahwa itu semua hanya kesalahpahaman dan Theo mungkin bingung. tentang barang yang telah dia jual, dia mengusulkan mereka membahasnya di tempat lain, namun sebelum dia bisa Menyelesaikan hukumannya, Theo berteriak, memanggil penjaga dan menuduh Skaram sebagai goblin jahat yang mencoba menipu pedagang pemula yang tidak menghadapi orang lain. pilihan. Skaram mencengkeram tumbler dan Dikutuk pada Theo, dia bersumpah. mencari balas dendam karena merusak rencananya dan dengan cepat melarikan diri. Sementara itu, Theo Berdiri. Esdenak dengan bangga telah menggagalkan rencana penipu seperti yang dibuat oleh Skaram. Keluarnya yang tergesa-gesa, Theo. Terus melampiaskan frustrasinya mencoba tampil sebagai pahlawan. Di antara pedagang, pemula berterima kasih dan bertanya sopan tentang nama Theo dengan bangga. Theo memperkenalkan diri dan meninggalkan tempat pos heroik. Dia memperingatkan untuk berhati-hati dan tidak menjadi korban penipuan lagi. Pemula berterima kasih dalam kap pemula. Metas merah yang garang dan tajam menyaksikan Theo saat dia pergi. Dengan bisikan rendah, sosok misterius itu mengucapkan sesuatu, dan 3 anjing polisi dengan patuh muncul. Dia membungkuk di hadapannya dengan nada perintah, menegur ketiga anjing polisi itu, mengingatkan mereka. Mereka seharusnya menyimpannya. Menonton dan tidak mengizinkan apapun, bahkan tidak. Keluarga yang akan lewat. Tidak diperhatikan selama misinya. Polisi pendek kulit putih. Anjing panik segera meminta maaf dan mengklaim memang berpatroli di daerah itu. Tidak sadar bagaimana kucing pedagang menyelinap. Dengan cepat, dia melepas hoodie-nya, mengungkapkan identitas asli sebagai petugas tinggi bernama Zerth, yang sedang menyamar untuk misi menangkap Skarkum selama berbulan-bulan. Frustrasi muncul di wajahnya, menjelaskan bahwa tepat ketika berada di ambang menangkap Skaram, semuanya terungkap lagi. Petugas meminta maaf kepada Zerth. Namun dia temat tegar, dengan sikap dominan dan marah, menatap keras mereka, menyatakan permintaan maaf tidak cukup. Mereka harus menulis 100. Masing-masing surat permintaan maaf saat dia meninggalkan. Petugas junior tertinggal gemetar, sepenuhnya menyadari konsekuensinya. Governor Berika Sifar. Mau tidak mau memikirkan betapa dekatnya dia untuk menangkap Skaram penipu. Dia juga merasa menjengkelkan karena dia melakukannya. Untuk memainkan perannya, Sangat bodoh menipu Skaram dan semua rencananya yang teliti telah benar-benar hancur. dihancurkan oleh Theo. Sekarang dia bertekad bahwa Theo adalah orang yang menggagalkan misinya. Akan membayar harganya. Karena gangguan, adegan kemudian beralih ke Theo, yang sedang berjalan-jalan dengan gembira di hutan, menikmati ikan goreng tanpa peduli di dunia, tampaknya tidak menyadari kekacauan yang ditimbulkannya. Sementara itu, CEO Juni Sibuk mengajari kelinci sabit cara memotong kentang dengan tepat. menjadi 4. Bagian yang sama. Setelah mengamati dan belajar, Dengan cepat kelinci itu berhasil. berhasil memotong kentang menjadi 4 bagian sempurna. CEO Jun melanjutkan dengan tekad, meletakkan 1 potong kentang dengan kuat di tanah dan menutupinya dengan hati-hati dengan tanah. Suami kelinci dengan rajin menyiram area tersebut, memastikan yang baru ditanam. Kentang. Proses pertumbuhan kentang membutuhkan kelembapan tertentu. Sambil tersenyum, CEO Jun menoleh ke arah suami kelinci dan bertanya apakah dia tidak terkejut hanya dengan 100 kentang bisa tumbuh seperti ini. Mereka akan bisa tumbuh 4. 100 kentang, suami kelinci mendengarkan dengan seksama saat CEO Jun melanjutkan menjelaskan bahwa dia menemukan trik pertanian ini di YouTube yang awalnya dimaksudkan untuk menghabiskan waktu. Dia tidak tahu bahwa sesuatu yang dia tonton hanya untuk hiburan sekarang membantunya bertahan hidup di tempat asing ini. Dunia sebagai CEO. Juni menyelesaikan proses penanaman. Sistem memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan 1 XP sebagai pemberitahuan. Setiap kentang yang dia miliki. Setelah banyak waktu dan usaha, mereka akhirnya menanam semua potato. CEO Jun dengan gembira mengumumkan kepada keluarga kelincinya bahwa karena mereka telah menyelesaikan kerja keras, sudah waktunya untuk ubi jalar. Pesta kelinci itu. Fangret Timber dan Dengan Pop semangat menintian pesta itu. Namun sebelum mereka bisa Memulai pesta, CEO Juni punya tugas kecil. untuk bayi kelinci. Dan dia menjelaskan bahwa bagian atas, Bagian dari ubi jalar bertindak sebagai biji. jadi mereka perlu memisahkannya sebelum menikmati ubi jalar. Mereka kemudian harus menanam bagian atas lagi di tanah untuk pertumbuhan di masa depan setelah mendengar hal ini. Bayi kelinci. Tampak sedikit bersemangat dan jatuh ke tanah, tapi saat itu kelinci prajurit itu campur tangan. Dia menunjukkan itu. Sebelum CEO, Juni menanam bagian atas, bagian dari yang manis, kentang untuk meningkatkan poin pengalamannya. Mereka harus menggali ubi jalar yang sudah matang. Istirahat, seperti menanam bagian atas, bisa ditangani oleh CEO Jun sendiri. Kelinci terkekeh pelan, menutup mulut mereka dengan geli. Kegembiraan mereka tidak berumur pendek sebagai CEO. Jun memberitahu mereka bahwa yang mengecewakan mereka, dia tidak ingin memonopoli kegembiraan menanam manis. Kentang hari itu. Dia ingin kelinci menikmati semua kesenangan.
Ini meninggalkan kelinci. Merasa sedikit sedih sekali lagi. Maka setelah itu semua kelinci dengan antusias Mulai bekerja sama kelinci sabit dan kelinci induk. menggali ubi jalar saat bayi berlarian di sekitar kebun. Kelinci mengambil tugas mengangkutnya, meskipun awalnya enggan. Bahkan kelinci prajurit Harus melakukannya. bagian dari pekerjaan setelah bekerja keras selama berjam-jam, mereka akhirnya menanam. Semua tunas ubi jalar sebagai imbalan atas kerasnya. Pekerjaan yang diberitahukan oleh sistem mengatakan CEO Juni bahwa dia punya Berhasil membuat 5. ladang ubi jalar 100 meter persegi. Selain itu, ia memperoleh 100 poin pengalaman, statistik bonus, dan naik level sekali. Lalu sesuatu yang tidak terduga. Terjadi pertama kali suami kelinci membesarkannya. Tangan. Diikuti oleh istrinya. Kelinci, termasuk kelinci suami, mulai bernyanyi sambil mengarahkan pantatnya ke arah Seo Jun. Pada saat yang sama, kelinci istri dan kelinci betina lainnya mengarahkan pantatnya ke arah Seo Jun dan ikut bernyanyi. Sambil bernyanyi, mereka bergerak mengelilingi CEO Jun dalam lingkaran, membuatnya benar-benar bingung. Manajer menara kemudian memberitahu CEO Jun bahwa kelinci sedang melakukan tarian meriah dalam mengantisipasi sebuah peristiwa. Panen ubi jalar yang bagus. Dan sedang mempersiapkan pesta mereka. Itu adalah sebuah perayaan. Sebelum panen, Tradisi di antara kelinci CEO Jun tidak membuang waktu dan duduk di tanah untuk mulai memanen ubi jalar, sementara kelinci terus menari di latar belakang. Saat CEO Jun dengan hati-hati menghilangkan kotoran dari tanah, cahaya keemasan terang tiba-tiba memancarkan dari area di mana ubi jalarnya. tumbuhnya cahaya sangat kuat sehingga semua orang memilikinya. Untuk melindungi mata mereka. Ketika cahaya akhirnya memudar, sesuatu yang menakjubkan telah terjadi. Ubi jalar. Sekarang berwarna keemasan bersinar ini meninggalkan CEO Juni dalam keadaan terkejut saat memeriksa sifat ubi jalar emas ini. Dia Menemukan mereka dipanggil. labu ubi jalar matahari. Mereka adalah mutan. Berbagai ubi jalar. Dan ketika dikonsumsi, Mereka menjadikan dingin. resistensi untuk 4 jam. membantu membakar lemak dan meningkatkan kesehatan. Selanjutnya, sistem memberitahu Seo Jun bahwa dia Telah berhasil membudidayakan ras ubi jalar baru. membuatnya dalam keadaan terkejut. Kemudian adegan bergeser ke Dong Shik. Saat dia turun dari mobilnya. Sambil memegang paket dan menatap sebuah gedung, dia menyatakan bahwa itu pasti rumah Pak Seo Jun. Sementara itu, Seo Jun dan kelinci masih kagum dengan potato emas. Seo Jun menerima banyak pemberitahuan sistem yang mengakui berbagai pencapaian. Namun, keterampilan terpenting dia Yang diperoleh adalah hak eksklusif atas tanaman yang dia tanam keterampilan ini. membawa kebahagiaan sejati bagi Seo Juni karena itu berarti hal itu. Di luar menara. Tidak ada yang bisa. Menanam tanaman ini. Tanpa izinnya, dia sekarang memiliki kekuatan untuk memonopoli. Tanamannya setelahnya. Menanam ulang ubi jalar emas di tanah, Seo Jun menjelaskan hal itu. Meskipun dia akan menyukainya. Dan untuk mencicipi tanaman di baru ini, dia perlu memastikan tanaman tersebut mencapai kematangan maksimal terlebih dahulu. Dia kemudian berdiri dengan penuh semangat, mengangkat satu tangan ke udara dan bersorak. Dengan kelinci. Mendorong mereka untuk terus menggali daun manis. Kentang seperti dulu. Suami, Kelinci dan istri kelinci. saling berpegang secara romantis menonton adegan satu persatu. CEO Jun menggali manis. Kentang saat bayi. Dan kelinci prajurit membantu mengangkut mereka. Akhirnya, setelah bekerja keras selama berjam-jam, mereka menyelesaikannya. Tugas. CEO Jun membungkus ubi jalar dengan daun bawang dan meletakkannya di samping api unggun. Untuk memasak. Setelah beberapa waktu dia Mencucuk ubi jalar. dengan tongkat dan setelah menariknya keluar memastikan bahwa sudah siap. Dengan lembut, CEO Jun bersama kelinci lainnya meniup udara kemanis. Kentang untuk Dinginkan seperti Seo Juni, memecahkan ubi jalarnya. terbuka, aromanya yang menyenangkan memenuhi udara, menjadikan prajurit dan bayi kelinci. Mulut air saat kelinci memakan manisnya. Kentang dengan mata berkilau. Seo Jun memperhatikan bahwa suami kelinci memakannya begitu cepat sehingga seekor terjebak di tenggorokannya. Istrinya kelinci menepuk. Menyaksikan adegan polos ini, CEO Jun tertawa terbahak-bahak, suara yang sudah lama tidak terdengar. Manajer menara menyatakan keinginannya untuk merasakan makanan khas dari Seo Jun. Air liur hampir mengalir dari mulutnya. Seo Jun dengan murah hati memberikan 10 ubi jalarnya kepada manajer menara yang berterima kasih padanya dengan ramah dan memandang sisa ubi. CEO ubi jalar Juni. Tiba-tiba mengalami kesenangan yang hebat. Ide yang dia panggil kelinci sabit itu. Membantu dia. Sementara itu manajer menara Dikupas dengan hati-hati. bagian atas kentang khusus, CEO Jun dan mencicipinya, memejamkan matanya dan mencicipinya. Rasanya enak, kentangnya sangat enak. Bahwa dia bahkan tidak menyadari kapan dia telah memakan semuanya. Dewa Non dan CEO Juni melalui kristalnya, mengempar bibirnya. menghubungkan satu sama lain dan cakarnya saling menyentuh dalam reaksi yang akut. Dia bertanya-tanya apakah dia harus meminta lebih banyak Seo Jun. Kentang khusus saat dia mengamati Sayo. Jun, manajer menara, memperhatikan sesuatu yang baru. Seo Jun sedang meletakkan ubi jalar yang dipotong menjadi potongan kecil di atas tikar yang terbuat dari bawang, leaf. Setelah mengaturnya, Seo Jun berkomentar bahwa setelah mereka siap, Mereka akan sangat lezat. dia kemudian memerintahkan Kelinci sabit untuk dipotong. satu lagi manis. Kentang dengan senang hati kelinci sabit dilemparkan.
Kentang ke udara dan dengan presisi cepat langsung dipotong menjadi potongan-potongan kecil yang sama. CEO Juni memuji kelinci yang memegang sepotong manis kentang dan kagum melihat betapa meratanya mereka dipotong, hampir seperti mesin. Manajer menara tidak bisa menahan diri. Tapi tanya kenapa Sayo? Jun sedang memotongnya. Ubi jalar yang lezat dan membuangnya ke tanah. Sayo Jun menjelaskan bahwa dia tidak membuangnya, melainkan meningkatkan rasanya dengan mengeringkannya kapan mau. Bersiaplah dia, berjanji untuk bagikan suguhan lezat. Dengan manajer menara, adegan berubah dan kami menemukan Dongshik berdiri di pintu rumah Sayo Jun, membunyikan bel. Dia bertanya, lelah jika ini? CEO Jun, kediaman CEO Jun, adik laki-laki CEO Jun bersama orang tuanya buru-buru membuka pintu. Dipenuhi harapan. CEO Juni itu telah kembali. Namun, setelah melihat Dongshik, mereka terdiam dan bertanya, siapa dia? Keheningan yang canggung tergantung di udara. Ibu CEO Jun menyajikan beberapa buah beri kepada Dongshik, meminta maaf karena mereka tidak bisa menawarkan apapun yang lebih lezat. Sudah lama sejak mereka punya tamu yang mereka miliki. Tidak punya apapun yang istimewa, Dongshik. Yain dengan sopan. Mereka yang dia ada. Berterima kasih atas apapun yang dapat mereka tawarkan. Bahkan jika itu hanya satu, segelas air, Dongshik dengan sopan meyakinkan mereka bahwa dia begitu. Sangat menghargai apapun yang bisa mereka tawarkan. Meskipun itu hanya satu, segelas air tersebut. Ya, suasana menjadi suram saat ayah Seo Jun dengan ekspresi sedih menjelaskan bahwa mereka tidak tahu di mana Seo Jun berada. Dia telah hilang 5 bulan yang lalu. Dongshik menjawab dengan menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak mencari Seo Jun. Dia kemudian menyerahkan atas kartunya dan permintaan maaf karena tidak memperkenalkan dirinya lebih awal. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dongshik, pemimpin tim kelima Guild Phoenix. Tiba-tiba, adik CEO Jun dengan ekspresi terkejut melompat ke kaki dan berlari ke arah ayahnya, berseru bahwa itu tidak mungkin serikat Phoenix yang dia pikirkan. Ini mengejutkan ayahnya. Dan saat dia memeriksa kartu itu, tangannya mulai gemetar. Memang Guild Phoenix, guild teratas di Korea yang mewakili negara itu. Dongshik masih merasa agak canggung, mencoba meremehkan maknanya, tapi seluruh keluarga gempar. Ayah CEO Jun masih panik dan meminta ibu CEO Jun untuk segera mengeluarkan melon terbaik mereka. Buah beri. Ibu CEO Jun segera mengambilnya. Piring buah beri pergi. Adik CEO Jun masih terkejut dan Dongshik tetap diam dengan canggung. Dongshik meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja dan mendorong mereka untuk duduk dengan nyaman dengan keprihatinan yang terukir di tubuh mereka. Wajah Seo. Ibu dan ayah Jun bertanya kepada Dongshik mengapa dia ada di rumah mereka dan apakah dia tahu sesuatu tentang rumah Seo Jun. Keberadaannya, terutama sejak dia adalah seorang pemburu. Dongshik lalu mengeluarkan amplop putih dengan ekspresi serius. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia di sini untuk mengirim amplop ini atas permintaan Tuan Seo Jun. Dia menyerahkan amplop itu ke keluarga Seo Jun dan suasana menjadi lebih tegang sebagai keluarga Seo Jun. Memegang surat itu, wajah mereka menjadi pucat dan mereka jelas tertekan. Ayah Seo Jun membanting yang pertama ke meja, berseru dengan tidak percaya tentang betapa tidak bersyukur Seo Jun dan mengungkapkan keterkejutan dan frustrasinya karena Seo Jun meninggalkan mereka seperti ini. Ibu Seo Jun menangis menutupinya. Wajah saat Seo, adik laki-laki Jun tampaknya sangat hancur untuk membersihkan. Cepat menyalahkan kesalahpahaman Dongshik. Mengklarifikasi isi surat itu. Bukanlah surat wasiat, dan CEO Jun itu tidak mati seperti yang mereka pikirkan. Air mata masih terlihat di mata ayah CEO Jun saat dia membuka amplop, mengharapkan sesuatu yang lain sepenuhnya. Untuk kejutannya yang sama sekali. Itu bukan surat wasiat, tapi cek untuk 5,1 setara sekitar $30. Kejutan ini sangat mengejutkan ayah CEO Jun. Dongshik menjelaskan bahwa saat CEO Jun masuk ke menara, ia ingin menyampaikan bahwa dia baik-baik saja. CEO Jun telah bertanya kepada Dongshik untuk mengirimkan cek kepada keluarganya. Mendengar ini, beberapa kekhawatiran di keluarga CEO Jun mulai hilang. Tiba-tiba, ayah CEO Jun tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berteriak gembira. Sambil mengangkat cek tinggi, ia mengungkapkan kebanggaan dan kepercayaannya pada putranya. Dia berseru bahwa CEO Jun memang pintar dan tahu putranya akan mencapai hal-hal besar. Sementara itu, ibu dan saudara laki-laki CEO Jun masih mencoba memahami situasi tersebut karena terlihat kebingungan. Ibu CEO Jun masih khawatir, bertanya apakah CEO Jun benar-benar baik-baik saja dan mengapa dia tidak datang mengirim cek secara pribadi. Dongshik menjelaskan bahwa CEO Jun tidak bisa meninggalkan menara. Karena pencarian yang sedang berlangsung, dia meyakinkan mereka bahwa beberapa pencarian bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk selesai, jadi tidak perlu khawatir, dan Seo Jun aman. Dongshik kemudian menoleh ke adik Seo Jun dan bertanya apakah dia Seo Dol. Kesotul mana? Xi Jinping menjawab dengan tegas. Dia kemudian dengan sopan meminta Dongshik untuk berbicara dengannya lebih nyaman. Lalu dengan ekspresi serius, Dongshik bertanya lebih lanjut tentang hilangnya CEO Jun. Dia menyebutkan bahwa dia telah mendengar dari orang tua CEO Jun bahwa dia telah hilang selama 5 bulan. Dongshik ingin tahu apakah Seo Dahel tahu kapan dan bagaimana Seo Jun memasuki menara. Sebagai tanggapan, Seo Dahel menjelaskan bahwa Seo Jun telah menghilang tiba-tiba 5 bulan lalu. Meskipun bertanya dengan Asosiasi Pemburu Korea Selatan, mereka tidak dapat menemukannya. Catatan Seo Jun.
memasuki menara atau bangunan sebagai pemburu, Dongshik mengusulkan kemungkinan adanya kesalahan dan berjanji akan mengunjungi asosiasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah mendengar seluruh cerita, Dongshik menjadi sangat berpikir. Keluarga Seojun mengklaim bahwa dia telah memasuki menara sekitar 5 bulan yang lalu, tetapi tidak ada catatan resmi yang mencatat masuknya. Selain itu, tetap menjadi misteri bagaimana dia berhasil sampai di sana. Ke-40, lantai, terutama mengingat dalam 10 tahun sejak menara itu muncul, tidak ada yang mencapai di luar. Lantai 38? Jika Seojun benar-benar melakukannya, Mencapai lantai 40. sendirian dia akan menjadi jenius yang tak tertandingi. Di tengah renungannya, Seodal bertanya kepada Dongshik apakah ada. And he could too. Entering the tower and becoming a woken being, he believes he has a talent similar to Seojun. Namun ayah Seodal dengan cepat memarahinya, Giving a gentle tap to his head, dia menekankan Seo itu, Juni bekerja tanpa lelah di dalam menara, melawan monster, without rest or precisely, eating while Seodal causes trouble outside. Dongshik. mendukung ayah. Kata-kata yang menjelaskan bahwa menjadi pemburu adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, di mana nyawa seseorang bisa terancam kapan saja. He added that, The association usually recommends only one person per family to become a hunter, which seems to calm Seo's doll. After a while, Dongshik decided it was time to proceed. namun pugide Seo, Ayah Jun bersikeras, that he stayed for a bit. longer, because they couldn't offer him anything to eat. Dongshik politely declined, explaining that he came directly from leaving the tower and now needs to reunite with his own family. He bid farewell to the O family June and left. As he sat in his car, the system informed him that the quest was complete, bringing a slight smile to his face. But then his phone rang and, The caller ID read, kebahagiaanku, itu adalah ekspresi putrinya Dongshik yang bercahaya dengan senyum lebar saat dia menjawab. Dia masuk ke mode ayah dan bertanya apakah dia merindukan ayahnya. Adegan kemudian berubah untuk mengungkapkan Juni yang telah membuat wadah dari daun bawang dan mengisi. dengan air dia meletakkan 3 wortel bertunas. Di wadah menjelaskan hal itu. Ini adalah sisa makanan yang belum mereka makan. Dia memasukkan wortel ke dalam air sehingga ketika daunnya tumbuh sampai batas tertentu, dia bisa menutupinya dengan tanah, hanya menyisakan akarnya. Bagian terungkap yang akan. Lalu disemai ke dalam tanah. Hal ini dilakukan karena bagian yang telah dimakan tidak akan tumbuh kembali ketika sisa tanaman berbunga di atas tanah. Mereka bisa mengumpulkan benih saat Seo. Juni menikmati lingkungan yang tenang dan bunga-bunga yang indah, tanya manajer menara. Jika ubi jalar kering sudah siap, Terkejut dengan pengingat itu, Seojun berdiri menyadari dia hampir melupakan mereka. Kelinci prajurit dan bayi putih. kelinci juga tampak penasaran. Seojuni pergi memeriksa. Ubi jalar kering dengan Kelinci putih dan pejuang di bahunya. Memang mereka sudah siap, dia lembut. mengambil sepotong. Memegangnya dekat dengan wajahnya, pemandangan itu membuat mulut orang putih dan Air kelinci prajurit dengan antisipasi dari Seojuni dan kelinci dengan penuh semangat menggigitnya, menemukan kelezatan tak terduga. ubi jalarnya sangat enak sehingga kelinci merasakannya. Seolah-olah mereka mengambang di udara, memegang pipi mereka dengan gembira. Mata Seojun berkilau, Dengan sukacita, karena dia berseru bahwa tidak ada seorang pun di dunia. bisa menahan yang lembut. Kenyal, manis, dan membuat ketagihan. Tekstur manis ini. Kentang manis itu dinikmati dengan begitu besar hingga hampir ia habiskan semuanya. Sadar bahwa ia seharusnya berbagi, CEO Jun menyimpan beberapa untuk orang lain. Ubi jalar untuk dikeringkan saat kelinci masih. Menikmati makanan itu, manajer menara mengingatkannya bahwa dia sepertinya lupa sesuatu. Lalu CEO Juni merasa perlu memperbaiki segalanya. Dia meminta maaf. Kepada manajer menara atas penundaan dan melanjutkan, Menyiapkan ubi jalar kering. dalam daun bawang. Di ember bagaimanapun. Saat dia hendak menyerahkannya, Selesai, dia ragu-ragu. berpikir mungkin ada cara yang lebih baik untuk menyajikannya. Manajer menara semakin tidak sabar, mendesaknya untuk bergegas. Tapi CEO Jun berhenti sejenak lagi. Dia merasa hanya menawarkan makanan di mangkuk bawang nampaknya tidak tepat. Dia punya ide yang berbeda. Manajer menara meyakinkannya bahwa presentasi itu tidak penting. Bahkan jika dia memberikan manis kering. Kentang langsung di tangannya, tapi CEO Jun punya sesuatu yang istimewa dalam pikiran. Dia dengan hati-hati Membungkus manis kering. kentang dalam plastik, Tas diikat. itu dengan pita lucu yang terbuat dari daun bawang dan menyajikan ini dengan indah. Hadiah yang dibungkus. Kepada manajer menara, melihat pemikiran dan upaya yang dimasukkan oleh CEO Jun dalam mengemas yang kering. Ubi jalar, menara. Manajer terdiam sesaat. Seo Juni berseri-seri kegembiraan menjelaskan hal ini. Cara ubi jalar kering tetap tinggal. Dia sekar untuk waktu yang lebih lama tanpa khawatir merusaknya, namun manajer menara tetap ada. Diam yang meninggalkan Seo. Juni bingung, dia cemas. Bertanya kepadanya apakah dia. Tidak menyukainya, dalam sedikit kepanikan, manajer menara akhirnya menjawab dengan ucapan terima kasih sederhana dan menerimanya. Hadiah yang dibungkus dikeringkan manis. Kentang Seojun duduk di sana dengan tangan menyilangkan merenungkan reaksi dingin manajer menara terhadapnya. Ubi jalar kering yang dikemas dengan hati-hati yang dia pikir akan dia hargai. Upaya keras yang dia lakukan untuk terlihat bagus, namun respons manajer menara tidak sesuai harapannya. Diharapkan,
Berlangganan saluran atau saya akan kesal dan terima kasih semua. Untuk 100k pelanggan, itu sangat berarti. Sekarang mari lanjut menonton videonya. Di sisi lain, manajer menara sangat tersipu, pipinya memerah, dan dia gemetar menggenggam makanan khusus Seo Jun. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berteriak tentang bagaimana dia tidak bisa memakan sesuatu yang begitu lucu. Kita bisa melihat Suo. Juni menikmati yang kering. Ubi jalar. Dia kagum dengan bagaimana dia mengeringkan 40 ubi jalar. Namun mereka tampaknya menghilang dalam satu hal. Hari kelinci itu. Mengunyah yang kering. Ubi jalar dengan gembira. Lalu tiba-tiba, ratu kami, oh maaf, ratu lebah mendekat dan menyambutnya. Dia memberinya warna kuning. Bola lengket yang dibuat darinya. Air liur dan serbuk sari jagung. CEO Jun memeriksa statusnya dan memahami apa yang terjadi. Tanpa madu dan jagung, lebah tidak bisa mengumpulkan madu, jadi mereka mengumpulkan serbuk sari jagung. CEO Jun memutuskan untuk mencoba suguhan istimewa yang disiapkan oleh Ratu Lebah. Untuknya saat dia menggigitnya dia. Xi Jinping tersenyum hangat dan berkomentar bahwa itu sedikit. Pahit tapi manis dengan tekstur kenyal yang terasa seperti permen. Dia berterima kasih kepada Ratu Lebah untuk perhotelan istimewanya. Dan dia tidak bisa tidak merasa bahagia. Tiba-tiba sang ratu lebah mengambil alih. Memerintahkan semua lebah kecil untuk berkumpul. Dia berdiri dengan bangga, dadanya terangkat tinggi seperti lebah kecil. Membawa Seo Juni banyak hal istimewa. Suguhan yang disiapkan. Menyiapkan Seo Juni dengan senang hati. Namun dia menerima hadiah ini dengan bahagia. Saat segalanya semakin menyenangkan, Theo datang melompat dan berteriak bahwa dia sudah Cambridge, tapi sebagai seger setelah dia menatap Ratu Lebah itu, dia secara naluriah masuk ke postur defensif. Dia masih cukup takut pada CEO-nya. Juni meyakinkannya bahwa Ratu Lebah ada di pihak mereka. Masih skeptis Theo, dengan hati-hati. Mendekati Ratu Lebah, yang mengejutkan semua orang, itu. Ratu Lebah menawarkan Theo beberapa spesialnya, namun mengobati ketakutan Theo. Serbuk sari mengalahkannya. Keinginan untuk suguhan, dan dia menempel pada kaki CEO Jun, mengatakan dia benci serbuk sari. CEO Jun mencoba mencabut Theo dengan lembut, menjelaskan bahwa pakaiannya adalah satu-satunya setnya, dan jika rusak, dia harus berkeliling telanjang. Ratu Lebah itu mau tidak mau memegang mulutnya dengan tangannya, tertawa nakal di tempat kejadian. Setelah tenang, CEO Juni berbicara. Theo sebagai kucing Theo. Dan bertanya apakah dia telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh CEO Juni kepadanya. Theo menjawab dengan bangga bahwa dia benar-benar menyelesaikan misi itu, dan semuanya sudah terjual habis. Barang. CEO Jun sangat bersemangat dan bertanya kepada Theo apakah dia telah menyampaikan pesannya kepada keluarga. Theo menunjukkan pemberitahuan sistem yang mengkonfirmasi bahwa pencarian selesai. Ini berarti pesan telah disampaikan. CEO Jun sangat gembira, berpikir bahwa 50.000 telah sampai ke keluarganya. Dengan rasa lega, CEO Jun merasa bebas dari ketegangan. Dia pergi dari keluarganya tanpa sepatah kata pun dan tidak bisa meninggalkan menara. Tapi sekarang keluarganya tahu dia baik-baik saja. Namun CEO Jun tidak bisa berhenti membayangkan bagaimana keluarganya akan terkejut mengetahui bahwa dia sedang bertani bersama keluarga kelinci kecilnya di dalam menara alih-alih berburu dan membersihkan lantai. Dia dapat membayangkan jika adiknya, CEO Boneka, mengetahuinya bahwa tugasnya adalah bertani. Dia pasti akan menggodanya karena bertani adalah spesialisasi boneka CEO di sisi lain. Ayahnya punya hobi menanam bunga sehingga dia mungkin menunjukkan minat besar pada upaya pertanian. CEO Jun merasa sedikit emosional dan merindukan keluarganya, terutama ibunya. Begitulah cara dia. Biasa makan makanan yang disiapkan olehnya. Keluarganya dia melihat naik ke langit. Tiba-tiba, kelinci prajurit itu meraih kaki CEO Jun mengejutkannya. CEO Jun melihat sekeliling dan memperhatikan. Itu semua kelinci. Theo dan Ratu Lebah menatapnya, mencoba menghiburnya. Itu berhasil sebagai CEO. Jun menepuk kelinci prajurit itu dengan tangan kanannya dan Theo dengan kirinya. Dengan senyum hangat, Ratu Lebah duduk di kepala Seo Jun, memeluknya dan menepuknya dengan lembut. Itu benar-benar momen emosional bagi Seo Jun yang sendiri mengakui. Seperti itu, nah keluarganya. Lalu Theo, dengan satu tangan di kantong, menyebutkan bahwa dia memilikinya. Menggunakan 50 menara. Ada koin untuk kontrak yang berjumlah 14,2. Untuk tugas pergi. Dia dengan 208,8 koin menara. CEO Jun terkejut, memegang kantong besar koin menara, sementara Theo dengan bangga menyatakan bahwa hal yang diajarkan CEO Jun kepadanya memang benar. Berguna, tapi kejutannya. Ukuran tidak berakhir di sana. Theo mengosongkan kantong dan memperlihatkan peralatan memasak modern. CEO Juni terdiam. Saat dia memegang Wajan tidak percaya bahwa dia melihatnya setelah begitu lama. Sementara itu, kelinci prajurit itu mengawasi Wajan dengan penuh perhatian, dan satu bayi. Kelinci telah menempel. Masuk ke dalam Wajan, menambah sentuhan humor pada saat ini. Kemudian CEO Jun menemukan bahwa bahkan panci besi cor memiliki jendela informasi dan tanda barangnya sendiri sejak dibuat di menara. Dia menemukan bahwa item itu diberi peringkat D dan detail pabrikannya adalah... Mengungkapkan dia bertanya kepada Theo tentang bagian terakhir. Tapi sebelum dia bisa mendapatkan jawaban, dia melihat belati di tanah saat dia mengambilnya. Dia merasa seperti berada di dalam menara untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu. Matanya berkilau heran dan kegembiraan. Karena dia mengatakan bahwa ini adalah yang pertama. Senjata sejak dia masuk ke dalam menara.
Jendela informasi Belati tidak memberitahunya banyak dan penuh dengan tanda tanya, tetapi disebutkan bahwa Belati itu adalah peringkat E, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan di atas 5 dan level di atas 10 yang dapat menggunakannya. CEO Jun penasaran dengan tanda tanya, dan dia bertanya kepada Theo, dari mana dia mendapatkannya? Belati dari. Tapi Theo sibuk bermain dengan kelinci dengan kertas. Mainan angin, Theo mengungkapkan kepada CEO Juni bahwa dia menemukan Belati itu di toko lotere dan berpikir CEO Jun mungkin menyukainya. Itu sebagai hadiah. CEO Jun tertarik memeriksa Belati lebih lanjut, dekat, berharap untuk belajar lebih banyak, namun tentang sifatnya. Saat dia memeriksa jendela status, jendela itu hanya menampilkan tanda tanya. Satu-satunya informasi yang bisa dia peroleh adalah dia memenuhi yang diperlukan. Kriteria untuk menggunakan. Belati CEO Jun merenung. Belati, tetapi manajer menara segera campur tangan. Ia memperingatkan bahwa Belati itu tidak bernilai, karena itu tidak bisa dilihat menggunakan barang tak ternilai. Namun bisa berbahaya dia menawarkan untuk menilai Belati itu. Untuk CO2 Juni, misi baru muncul. Satu, untuk mengirim Belati ke manajer menara untuk diidentifikasi dan yang lain untuk dikirim. Ubi jala panggang sebagai hadiah kepada manajer menara sebagai bagian dari proses penilaian. CEO Juni menganggap situasi ini mencurigakan. Sejauh yang dia tahu, menggunakan item yang tidak dinilai biasanya tidak mengakibatkan kerugian apapun. Tidak dinilai hanya berarti peringkat item tersebut tidak diidentifikasi dan mungkin juga demikian. Baik atau buruk meskipun miliknya. Reservasi. Manajer menara tampak agak panik, bersikeras bahwa CEO Jun tidak memahami potensi risikonya. Akhirnya CEO Juni setuju untuk melanjutkan pencarian, namun menara. Tindakan manajer berikutnya terkejut. Dia sistem memberitahu CEO Juni bahwa manajer menara sedang menyeka air liurnya, dan CEO Jun menangkap tangannya yang merah dengan mengatakan dia mengetahuinya. Tapi dia membiarkannya meluncur dan memutuskan untuk melakukan misi. Pertama-tama dia menyerahkan Belati itu untuk diidentifikasi. Manajer menara menggunakan keterampilan penilaiannya, menyimpulkan bahwa Belati itu bukanlah barang yang berbahaya. Lalu saat CEO Juni menyajikan manis kering, kentang, manajer mengembalikan Belatinya kepadanya. CEO Juni sekarang memiliki. Belati melanjutkan. Untuk memperoleh informasi yang tertera di atasnya, Belati tersebut diberi nama. Belati itu digunakan oleh mata penjaga Gunung Merah saat mereka masih kecil. CEO Jun sangat terkejut dengan informasi tentang Belati itu. Fakta bahwa senjata itu memiliki nama saja sudah merupakan hal yang sangat langka, bahkan senjata bersahaja yang memiliki nama paling sederhana sekalipun. Dunia di luar menara bisa mendapatkan harga. Ya setidaknya 50 juta won, CEO Jun tertinggal dalam kekaguman, merenungkan Theo yang luar biasa. Kemampuan untuk memperoleh item seperti itu melalui loterinya itu. Menjadi semakin jelas hal itu. Theo memiliki bakat yang tajam dalam menemukan barang-barang berharga dan praktis. Lalu kita melihat Theo dan bayi kelinci menikmati suguhan curu mereka, dan CEO Jun meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa peternakannya. Tiba-tiba dia mengambil sikap bertarung dan menggunakan yang baru. Belati yang diperoleh untuk ditebang. Di tanaman bawang di depannya, Belati itu terbukti cukup tajam dan dia menoleh ke arah kelinci, bertanya tentang keterampilannya. Kelinci merespons dengan tepuk kaki mereka, membuat CEO Jun tersenyum bangga. Theo memperhatikan kepuasan CEO Jun dengan Belati, bertanya apakah dia menyukainya. CEO Jun mengungkapkan kekaguman tulus pada senjata itu, mengakui Theo membuat pilihan yang sangat baik. Namun, Theo kesal saat mendengar namanya digunakan bukan gelarnya. Theo SEO Cat Sales Department, where is it? Juni telah berjanji untuk memberinya imbalan atas penyelesaian misi. CEO Juni segera memperbaiki dirinya. Membahas Theo dengan benar, Theo masih mempertahankan sikap arogannya, menerima apology, dan memberitahu CEO Juni bahwa dia akan melakukannya. Let that shift this time, then playfully pushing CEO Jones's hand away. In a surprising turn of events, watch CEO John. Even though Theo tampak sebagai pushover naif terkadang, kucing itu sebenarnya memiliki jeda emas yang menggemaskan. Sebelum dia menyadarinya, CEO Jun mulai bermain dengannya. Theo's paw pads. Dia sangat lucu dan membuat wajah lucu hingga CEO Jun kesal dengan ketertarikan pada cakarnya. Theo bertanya apa yang dia lakukan. CEO Jun bermain-main jawab bahwa cakar Theo menggemaskan. Dia memegang Theo di pangkuannya dan menawarkan bungkus lain. Dari curu bagaimanapun prajurit, kelinci tampak agak sedih karena Theo mendapatkan semua perhatian. Di sisi lain, Theo sangat gembira dan merayakannya secara internal, mengingat pada akhirnya, bahkan CEO Jun sebagai manusia tidak dapat menahan hal yang tak terbantahkan. Keunggulan kakinya. Dia terkekeh, mendesak CEO Jun untuk menyambut suguhannya, tapi CEO Jun tak melakukannya. Menghargai sikap Theo. Dan mulai mencurigai sesuatu yang amis. Diam-diam, dia mengangkat Theo dan meletakkannya di tanah, menyatakan bahwa Theo sudah 1 jam. Bergeser seiring dengan penjualan. Kucing sudah berakhir. Kelinci prajurit menahan tawa. Panik, Theo memegang kaki CEO Jun, memohon waktu. Namun, meski banyak permintaan Theo, CEO Jun tetap tegas dalam keputusannya. Tanpa pilihan, Theo marah. Untuk mengungkapkan rahasianya, senjata. Dia meletakkan tangannya di kantong itu dan meminta CEO Jun untuk mengambilnya. Lihat yang lainnya.
Barang-barang yang dia miliki saat dia mengosongkan tasnya, barang-barang makanan modern mulai tumpah, membuat CEO Jun gemetar karena kegembiraan. CEO Jun dengan penuh semangat merangkak di tanah sambil memegang garam, sementara Theo dengan bangga membual tentang bagaimana dia mendapat bumbu ini sebagai hadiah untuk foto. CEO Jun menuangkan sedikit garam ke tangannya dan mengaguminya. Seperti yang dirasakan dia diliputi oleh rasa asinnya, sesuatu yang belum pernah dia alami selama berbulan-bulan. Penasaran, dia mencium dan mencicipi bumbu lainnya, mencicipi pedas cabai, kayak rasa berbagai rempah-rempah. Dan kedalaman yang dibawa bumbu ini pada makanannya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya yang berseru tentang penemuan baru. Namun rasanya, kelinci prajurit setelah mencicipi garamnya sepertinya tidak menikmatinya. Karena itu juga, pahit karena sukaannya, Theo mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada Seo Jun apakah dia percaya dia pantas menjadi penjualannya. Kucing sekarang. Dia meminta untuk menjadi kucing penjualan untuk 2 orang. Jam dengan imbalan barang-barang ini. Sangat gembira. Seo Jun mengangkat Theo dan mengayunkannya, menyatakan bahwa dia bisa kucing penjualan selama dia keinginan dengan barang-barang ini. Sebagai CEO, Jun menari-nari. Sedangkan bayi kelinci sudah mulai mencoba garam pada wortelnya dengan bantuan peralatan dan bumbu baru. CEO Jun memasak makanan yang luar biasa hari itu dan aromanya yang memikat keluar dari gua. Dia menyiapkan ikan panggang, bumbu dengan garam dan merica. Sebelum memasak, bawalah dengan batang bawang merah sambil menyanyikan lagu. Aromanya menggoda hingga sampai ke rumah para kelinci, membangunkan mereka dari tidur dan mengajak mereka ke pesta makan siang. Seo Jun menyambut mereka dengan ceria, menanyakan apakah mereka lapar dan menghidangkan makanan spesial untuk menunjukkan keahlian memasaknya. Pesta tersebut terdiri dari ikan dan bawang yang lezat, tusuk sate, kentang panggang, ubi jalar kering, ikan panggang, bawang panggang, dan tentu saja garam dan merica. Seo Juni mendorong semua orang untuk melakukannya. Pilih hidangan pilihan mereka, dan tambahkan lebih banyak garam dan merica jika mereka menginginkan ekstra bumbu. Tapi sebagian besar kelinci putih juga menemukan cabangnya. Pedas, tapi kelinci prajurit hitam menikmatinya. Makanan berbumbu Theo di sisi lain masih tidur ketika Seo Jun dengan hormat membangunkannya untuk sarapan. Seo Jun bertanya bagaimana Theo menginginkan musim ikan panggangnya, tapi pertanyaan ini membuat Theo kesal. Dia mendesis pada Seo Juni, menambahkan bahwa sebaiknya tidak ada yang merusak makanan dengan menambah bahan yang tidak diperlukan. Theo memilih untuk duduk di pangkuan Seo Jun dan menikmati ikan panggang polosnya. Seo Jun masih agak frustrasi, kata Theo, sehingga dia tidak memahami kebesaran garam dan merica. Setelah sarapan mereka yang lezat, CEO Jun dan kelinci kembali ke pekerjaan sehari-hari. Mereka memanen kentang. CEO Jun menggunakan belati untuk memotong tandan tomat. Yang mengejutkan, tidak hanya keterampilan bertani, tetapi juga keterampilan belati meningkat. Dia terkejut mengetahui hal itu. Memotong tanaman dengan belati memiliki efek seperti mengalahkan monster dan memperbaiki kemampuan monster. CEO keterampilan belati. Jun menyadari bahwa item bernama peringkat AB seperti belatinya adalah alat luar biasa. Dia bertekad untuk bekerja keras demi meningkatkan kemahiran. Usai memanen tomat ceri, Jun menyerahkannya kepada Theo yang diberi tugas memetik satu-satu tomat itu, lalu menyimpannya di tas. Theo jelas merasa tak nyaman dengan tugas ini, mengeluh dan mempertanyakan mengapa dia harus melakukan pekerjaan manual seperti itu ketika dia melakukannya. CEO kucing penjualan, Jun, yang memiliki etika kerja yang kuat, menjawab bahwa tidak ada rasa malu dalam bekerja dengan tangan mereka. Dia mengingatkan Theo itu. Seo Jun adalah ketua operasi pertanian ini dan dia sangat aktif terlibat dalam semua pekerjaan pertanian. Pengungkapan ini benar-benar membuat Theo sangat terkejut. Theo kemudian bertanya kepada CEO Jun apakah menjadi ketua adalah posisi yang lebih tinggi daripada menjadi seorang sales cat. CEO Jun menjelaskan bahwa itu adalah posisi terhormat dan dia sangat mendorong Theo untuk selalu bekerja keras dan berusaha, sehingga suatu hari nanti dia bisa mencapai level tinggi tersebut. Theo dengan kesombongan sesaat disisihkan. Xi Jinping setuju untuk bekerja keras. Namun dia mau tidak mau tertawa nakal di dalam, memikirkan hari ketika dia mungkin naik ke posisi ketua dan memiliki wewenang untuk mengejar Seo Jun sesuka hati saat itu. Theo bersiap untuk pergi bekerja, tasnya diisi dengan panen tomat ceri di bawah pengawasan CEO Jun. Meminta bantuan Theo berhenti di lotere, menyimpan lagi dan membeli apapun yang dia suka karena dia tidak ingin membiarkan bakat luar biasa kucing itu sia-sia. Theo melambai miliknya, cakarnya dengan meremehkan, dan meyakinkan Seo Juni bahwa dia akan segera kembali sebelum dia berangkat bersama Theo dalam perjalanan untuk bekerja sebagai CEO. Juni sekarang bisa fokus pada panen sisa tomat ceri secara berturut-turut. Usahanya dihargai. Dengan 92 XP untuk memetik 6 tomat sekaligus, meningkat 50% dari jumlah biasa, dia mau tidak mau bertanya-tanya mengapa kenaikan XP begitu tinggi. Dan jawabannya menjadi jelas saat dia membaca jendela informasi tentang tomat ceri. Dia baru saja mengumpulkan. Alasan tingginya penguatan XP adalah karena tomat ini berada di peringkat D dan bukan tomat biasa. Setiap tomat peringkat D dapat memecahkan 20 gram lemak jika dikonsumsi dan meningkatkan stamina sebesar 0,2 selama 10 menit. Rak mereka, hidup juga telah diperpanjang hingga 60 hari jadi. Juni terkejut melihat bagaimana peningkatan tanaman dari peringkat E menjadi peringkat D hampir berperingkat, menggandakan semua atributnya. Terlebih lagi, tomat peringkat D ini bahkan lebih enak dari yang sebelumnya.
CEO Juni bertanya-tanya apakah ada lebih banyak tanaman seperti ini yang menunggu untuk ditemukan. Dia baru-baru ini naik level secara signifikan, menjadi petani menara peringkat iklan. Curiga dia bahwa semua tanaman yang dia tanam. Dan setelah naik level dan menjadi peringkat D, dia merenungkan bagaimana bisa memperkenalkan kentang peringkat D ke pasar dan mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Harga jika Theo punya, menunggu lebih lama. Namun, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. CEO Juni memutuskan untuk mengeksplorasi seberapa besar rasa tomatnya meningkat karena kenaikan peringkat. Dia menyarankan kepada teman-teman kelincinya agar mereka menikmati tomat baru tersebut sebelum tidur siang bersama. Tidak ada yang keberatan karena Theo turun ke tanggal 5. Lantai rasanya. Perasaan kecewa. Kemudian adegan berubah dan kita melihat manajer menara memasuki ruangan gelap yang penuh harta karun. Ada yang super. Yang disebut limpa untuk tani ini adalah patung yang dibuat oleh naga lain bernama Kaiser Fratana menggunakan sepotong es dari kerajaan penguin biru. Tetapi manajer menara tidak terlalu peduli dengan hal itu. Tentang patung es yang indah ini. Dia memecahkannya menjadi berkeping-keping dan mengganti. Itu dengan ubi jalar yang dipimpin oleh CEO. Jun memberi ruang ini mantra ajaib yang melindungi semuanya selamanya. Jadi alih-alih makan ubi jalar lucu itu, manajer menara menyimpannya seperti harta karun spesial. Dia bertingkah seperti seorang siswa perempuan dengan terjatuh cinta saat membicarakan hadiah CEO Jun. Sejenak dia hampir mengatakan milikku, tapi segera mengoreksi menjadi CEO Jun memberikannya padanya. Jadi dia harus menghargainya. Manajer menara melanjutkan rutinitas menguntit CEO Jun melalui bola kristalnya. Saat melihat dia tidur nyenyak, senyum nakal muncul, pikirannya penuh pikiran nakal. Tapi, ekspresinya berubah saat memperhatikan sesuatu yang buruk dan wajahnya serius. CEO John terbangun oleh banyak notifikasi sistem yang mendesaknya. Dia bingung dan masih mengantuk. Saat bertanya pada manajer menara kenapa membangunkannya, segera dijawab bahwa ini bukan waktu untuk istirahat. Saat CEO Jun melihat sekitar, dia melihat sesuatu yang menakutkan di pintu gua dan berteriak takut. Prajurit kulit hitam. Kelinci di bahunya. Juga menjadi penasaran itu adalah beruang merah, tapi memang benar. Kecil, hampir seperti boneka beruang. Manajer menara mencoba mengusirnya, tapi dia akhirnya terperosok dan masuk ke dalam gua. CEO Yung panik dan bergegas menangkapnya. Bertanya-tanya apakah anjing jatuh dari langit. Tapi setelah memeriksa, dia mendapati itu bayi beruang raksasa merah tua. Beruang yang tampak polos tapi tetap menakutkan. Cukup besar untuk bayi beruang. Itu hanya menatap Seo Jung dengan mata besar. Seo Jun terkejut saat dia memegang bayi itu. Beruang merah tua raksasa di pelukannya, bertanya-tanya apakah keturunan monster itu yang pernah menyerang gua itu pada malam bulan biru. Beruang merah tua raksasa itu. Benar-benar ganas. Dan sebagai perbandingan, bayinya terlihat sangat kecil dan lucu. Seo Jun tidak yakin harus berbuat apa dengan anak beruang yang muncul. Cukup polos. Namun, manajer menara mempertanyakan mengapa dia menangkapnya. Seo Jun menjelaskan bahwa dia tidak bisa. Biarkan bayi beruang jatuh karena itu akan berbahaya. Untuk anak lainnya. Bijaksana, manajer mendesak CEO Jun untuk mengirim beruang itu keluar dari gua dengan cepat, menyarankan bahwa ibunya mungkin ada di dekatnya dan mencarinya. CEO Jun memutuskan untuk tidak segera mengirim bayi beruang itu pergi. Malah, dia dengan lembut meletakkan anak itu di tanah, merasa anak itu terlalu kecil untuk dipisahkan dari ibunya. Namun dia yakin akan lebih baik menunggu, agar ibu beruang kembali dan mengambil keturunannya. Tapi bayi beruang itu memperhatikan kelinci dan bersemangat karena dia belum pernah melihat makhluk seukuran itu. Sebelum dia bermain-main, mulai berlari ke arah kelinci, namun kelinci putih. Merasa sedikit takut, cepat bersembunyi di belakang kelinci gemuk. Sabit, kelinci dan kelinci prajurit berdiri, mengadopsi sikap defensif. Namun, manajer menara mengeluarkan peringatan yang menyatakan bahwa beruang merah-merah adalah monster rakus dan mungkin mengkonsumsi semua makanan di dalam gua. Katakanlah, Juni mengira manajernya bereaksi berlebihan dan meyakinkan bahwa bayi itu, beruang itu hanyalah seekor anak kecil, tidak mungkin menimbulkan bahaya apapun amatnya. Seperti bayi beruang. Mencoba berteman dengan kelinci hitam itu dan merasa gembira melihat kelinci itu menepuk kepala beruang itu. Saat bermain dengan kelinci, bayi beruang memperhatikan lebah madu beracun dan ratu mereka. Dia mencoba mengejar mereka, tetapi lebah madu kecil menganggapnya sebagai ancaman bagi ratu mereka, yang membuat mereka agresif. Mereka memelototi bayi itu. Beruang dan mengejarnya, menyebabkan anak itu menjadi ketakutan dan berlari ke Seo Jun untuk perlindungan. Berpegang pada kaki Seo Jun, beruang itu mencari penghiburan dan Seo Jun berbicara dengan lebah, menjelaskan bahwa bayi beruang itu bukan musuh dan tidak boleh diserang. Dia kemudian meyakinkan beruang itu, menjelaskan bahwa itu, lebah bereaksi agresif karena hal itu. Tiba-tiba mendekati dan mendesaknya untuk tidak menangis. CEO Juni lalu bertanya, bayi beruang itu jika bergegas menuju ratu lebah, karena dia tebal. Karena dia mencium bau yang enak darinya. Namun bayi beruang itu hanya bisa menanggapi dengan tangisan, tidak bisa memberikan jawaban lisan, melihat anak itu dalam keadaan menyedihkan. CEO negara bagian. Jun meminta bantuan dari Ratu Lebah, meskipun awalnya dia menolak. Ratu Lebah dengan enggan setuju. Sambil menghela nafas, Ratu Lebah menyiapkan dia yang istimewa. Jus dan diberikan. Itu kepada bayi beruang. Meletakkannya dengan lembut di tangan kecilnya itu.
Wajah bayi beruang bersinar gembira saat dia menerima suguhan manis itu. Dia menatap spesial itu. Jus sejenak dan CEO Jun mendorongnya untuk menggigitnya dengan penuh kegembiraan. Bayi beruang mulai menjilat spesial. Jus menikmati rasanya yang lezat. Teman beruang gemuk menepuk bayinya. Kepala beruang. Dengan penuh kasih sayang berbagi CEO-nya yang bahagia, Jun menyadari bahwa dia telah mengetahuinya. Bayi beruang itu telah mengejar Ratu Lebah. Karena tebalnya. Karena sayang dia memperhatikan beruang itu. Mencicipi madu bersama Ratu Lebah. Anggun duduk di bahu CEO Jun setelah menghabiskan madu. Bayi beruang kembali ke CEO Jun yang terus memanjakannya dan bertanya apakah ia ingin madu lebih banyak. Namun manajer menara yang semakin marah tiba-tiba membentak CEO Joan menghasilkan pencarian darurat untuk mengeluarkan bayi beruang merah tua dari gubal hadiahnya. Untuk menyelesaikan pencarian adalah pekerjaan yang terkait. Keterampilan dan hukuman karena menolaknya adalah mati kelaparan. Manajer menyatakan kemarahan menuju bayi beruang. Menyebabkan CEO Joan dan Ratu Lebah terkejut. CEO Joan bisa menahan frustrasinya dan berteriak pada manajer menara, menganggap situasi itu tidak adil. Dia berpendapat bahwa bayi beruang itu seekor bayi tidak bersalah yang tidak mungkin memakan cukup makanan untuk membahayakan siapapun. Manajernya bahkan dituduh merasa cemburu. Manajer mengklarifikasi bahwa niatnya adalah menjaga keamanan CEO Jun dan menghindari kesalahan yang disesali. Ia sangat peduli dengan kesejahteraan CEO Jun serta bayinya. Beruang bisa jadi ancaman kepadanya. CEO Juni mendengar ini menjadi sedikit marah. Dia menyebutkan bahwa dia tidak seharusnya berada di lantai 9-9 dan berakhir di sini karena dari dia. Dia bertanya mengapa dia tiba-tiba begitu khawatir tentang keselamatannya. Lalu manajer menara mengakui itu adalah kesalahan jujur bahwa CEO Jun terjebak di tempat ke-99 lantai karena dia. Dan CEO Jun mendengarkan pesanannya, kemudian memeluk bayi beruang itu dan menyebutkan bahwa masuk ke menara adalah kesalahan yang membuatnya sedih. Pertama kalinya kelinci dan lebah melihatnya begitu tertekan. Namun manajer menara akhirnya membuat keputusan menyerah setelah itu. Melihat betapa suramnya penampilan CEO Jun dan teman-temannya, memberitahunya bahwa dia bisa lakukan sesuka hati. CEO John juga tidak senang dan mempertanyakan mengapa manajer begitu khawatir tentang monster kecil itu yang makan. Dia setuju dengan kompromi, mengatakan dia akan mengirim bayi beruang itu keluar ketika waktunya tepat. Dia mengangkat bayi beruang itu yang sedang tidur nyenyak dan memutuskan untuk membiarkannya tinggal di gua selama hari itu dan mengirimnya kembali besok keesokan harinya sementara semua orang masih diam. Tidurnya enak, bayi beruang. Bangun secara luar biasa. Lebih awal, pikiran kecilnya berpikir untuk misi rahasia setelahnya. Sebentar hitam. Kelinci bangun dari tidurnya dan segera setelah dia membuka matanya dia bangun. Dipukul dengan kejutan total. Mulutnya terbuka lebar dan dia mulai berteriak terkejut. Keributan itu mengejutkan CEO John dan dia. Dengan cepat menyadari bahwa bayi beruang itu tidak terlihat dimanapun, menggosok matanya dan menguap. CEO Jones menggaruk kecilnya. Kencing-kencing. Dia berjalan. Ke tempat kelinci itu dikumpulkan. Suara-suara yang dipenuhi dengan kemarahan dan keterkejutan. Dan dia memang begitu. Terkejut dengan apa yang dia lihat. Ada setengahnya makan wortel dan ubi jalar yang tersebar di tanah dan salah satu area penyimpanannya kosong. Bayi beruang itu sedang menggeledah sisanya untuk mencari lebih banyak makanan. Tampak bingung tentang apa yang dia lakukan. Telah melakukan kesalahan CEO Juni adalah hancur, tapi kelinci itu marah, yang hitam. Kelinci bahkan meraih palunya siap untuk memarahi bayi beruang. Sementara yang lain memarahinya secara lisan, CEO Jun memeriksa toko-toko yang tersisa dan menemukan bahwa 1/3 ubi jalar dan wortel mereka telah dimakan atau rusak setelah dimarahi oleh kelinci. Bayi beruang berlari ke Seo Jun dan mulai menangis. Seo Jun mengangkatnya dan menyadari bahwa bayi itu beruang telah tumbuh 2 kali ukuran dalam semalam, menjadi jauh lebih besar dan lebih berat. Seo Jun ingat bahwa tumbuhan dan hewan di dalam menara tumbuh dengan kecepatan yang berbeda, dan dia tidak terkejut lagi. Tapi dia juga ingat para manajer menara memperingatkan bahwa bayi beruang bisa memakan semua makanannya. Dia menyadari, dia seharusnya melakukannya. Mendengarkan dia, manajer mengirim CEO Juni pesan lain menjelaskan bayi merah tua itu. Beruang adalah yang terbesar. Beruang bisa rakus dan di menara dapat makan hingga 100 kg makanan setiap hari jika tersedia. CEO Jun menyadari kesalahannya dan meminta pengampunan kepada manajer, dan manajer menara menjawab bahwa dia tidak keberatan lagi karena CEO Jun telah meminta maaf. CEO Jun kemudian menyebutkan bahwa menurutnya manajer cemburu karena dia memberi makan bayi beruang itu. Manajer menara menjelaskan bahwa yang penting sekarang adalah mengirim bayi beruang merah tua itu pergi. CEO Jun setuju, tetapi bertanya-tanya bagaimana cara melakukannya. Tiba-tiba dia mendapat ide yang brilian. Dia membuat tali dari daun bawang dan mengikatnya di sekelilingnya. Bayi beruang seperti tali pinggang. Setelah mempersiapkan semuanya, CEO Jun bertanya kepada tim kelinci di luar gua. Jika mereka siap, mereka semua siap membantu mendapatkan beruang anak itu. Keluar menggunakan tali dengan yang lain. Akhir. Diamankan di pohon di luar gua mereka. Mulai menarik beruang itu. Anak naik. Semua orang kecuali ibu kelinci dan lebah pekerja memberikan kekuatan penuh mereka. Seo Juni mendorong mereka dan perlahan tapi pasti bayi beruang mulai keluar dari gua. Namun begitu keluar, anak beruang mulai berjuang. Dia tidak ingin pergi, dia mulai menangis. Seo Jun menawarkannya madu untuk menenangkannya dan menjelaskan bahwa dia
Harus kembali ke ibunya. Sekarang madunya membantu menenangkan beruang dan dia berhenti menolak ditarik ke atas. Katakanlah, oh Juni dan Ratu. Lebah melambai selamat tinggal saat bayi beruang itu dengan lucu keluar dari gua. Dan sambil menikmati Ratu Lebah. Perlakuan khusus beruang. Juga melambaikan tangannya, mengucapkan selamat tinggal. Maka usaha untuk mengirimnya selesai. Manajer menara. Hadiah mengatakan, oh, Juni dengan keterampilan. Disebut benih. Pengumpulan level 1 yang sedikit meningkatkan peluang mendapatkan benih yang lebih baik dari panen tanaman. Anak beruang itu dijatuhkan oleh kelinci. Dan ketika mereka kembali ke gua, mereka semua lelah. CEO Joan memuji mereka atas kerja keras mereka, tetapi kemudian semua orang merasa lapar pada saat yang sama. Melihat persediaan mereka habis, dia bertanya, apakah mereka harus makan tomat ceri hari ini? Tapi beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seo Jun dan teman-teman kelincinya disambut oleh raksasa. Menanggung yang melemparkan. Bayangannya di dalam, gua bersama bayi. Beruang di tangan raksasanya. Itu beruang yang sama persis yang mencoba. Serang Seo. Juni di bulan biru. Semua orang terkejut dan takut karena mereka lihat. Dengan mulut ternganga, bayi beruang itu memanggil ibunya, beruang merah raksasa. CEO Jun berkeringat deras membayangkan ibunya marah, mengangkat dan memarahinya karena menculik anaknya. Sepanjang hari, dia khawatir dia tidak akan bisa melakukannya. Maafkan pria dan akan memakannya. Tidak berdaya atas ukuran dan kekuatannya yang sangat besar, CEO Jun mulai bertanya-tanya apakah dia akan melakukannya. Mati di sini tanpa pernah melihat keluarganya lagi dengan ketakutan yang mencengkeramnya. CEO Jun berlutut dan memohon ibu beruang untuk menyelamatkannya, menekankan bahwa dia tidak. Benarkah lezat? Tomat adalah satu-satunya hal yang dia makan. Yang mengejutkan, ibu beruang tampak bingung daripada marah. Manajer menara menjelaskan bahwa ibu beruang tidak berniat memakan CEO Jun. Sebaliknya, ibunya hanya ingin tahu bahwa bayi beruang itu ingin CEO Jun memberinya madu campuran air liur khusus Ratu Lebah. Memberi makan anaknya memerlukan makanan bercinta yang padat, rasanya lezat dan memohon pada ibunya. CEO Jun meluangkan waktu sejenak untuk memahami perubahan tak terduga ini, menyadari bahwa ibu beruang ada di sini. Dirinya sendiri, tapi untuknya, anak seperti ibu beruang. Geram keras, kelinci hitam. Menutup telinganya dan manajer menara menerjemahkan bahwa ibu beruang bermaksud melindungi daerah sekitarnya dengan imbalan madu. Merasa sangat lega. Jun dan teman-teman kelincinya tidak lagi takut. Dia meyakinkan beruang merah raksasa itu bahwa dia akan melakukannya. Menyediakan dia dengan madunya. Manajer menara menginstruksikan CEO Jun untuk memanjat kebesar-besaran beruang ibu. Kaki, dia dengan senang hati mematuhi. Baik dan menetap di kaki beruang. Dengan gerakan lembut, beruang raksasa itu perlahan mengangkatnya keluar dari gua. CEO Jun melihat kembali ke peternakan yang dirawat dengan baik di dalam gua dari sudut pandang unik ini dan merasakan gelombang nostalgia. Dia diam-diam berterima kasih kepada tanamannya yang punya. Berkembang di dalam gua dan menopanginya selama berada di sana. Saat dia keluar dari gua, Seo Jun sesaat tercengang oleh kecerahan itu. Dunia luar, secara bertahap matanya menyesuaikan diri. Mengungkapkan pemandangan yang menakjubkan, dia mau tidak mau berseru kagum saat dia melihat luas menara. Di tengah, ada sebuah yang menjulang tinggi. Struktur bersinar dengan cahaya. Dan pegunungan yang luas membentang keluar dari menuju lokasinya. Seo Jun menyadari bahwa dia cukup jauh dari menara tengah, membuat pegunungan terlihat kecil dan relatif tandus dari jarak ini. Masih kagum, CEO Jun mempertanyakan apakah area luas ini benar-benar ada di dalam menara. Pandangannya kemudian beralih ke menara tengah dan sinar bersinar menembak ke langit. Penasaran. Dia bertanya, manajer menara tentang hal itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah titik jalan. Membuat CEO Jones terkejut dengan pengungkapan bahwa titik jalan adalah satu-satunya cara yang dapat digunakannya pemburu bergerak di antara lantai menara. Titik jalan ini terdiri dari kristal ajaib raksasa yang terbungkus dalam struktur batu. Harapan CEO Juni melonjak pada prospek itu. Menggunakan titik jalan untuk melarikan diri dari menara. Pertama mencapai lantai pertama dan kemudian yang nyata. Realitas bagaimana melakukannya menjadi sebuah teka-teki besar. Mencapai titik jalan di kejauhan terasa tidak mungkin, terutama pada kecepatan berjalan manusia biasa. Jadi dia bertanya pada ibu beruang, apakah bisa mendekatkannya ke sana. Ibu beruang menjawab sesuatu yang dimengerti oleh manajer menara. Sebagai CEO penolakan. Ingin memahami alasannya, manajer menjelaskan bahwa area menuju titik jalan tidak termasuk dalam wilayahnya. Wilayah untuk mencapai titik jalan yang harus dilalui induk beruang. Mengalahkan sekitar 3.000 monster, masing-masing dengan bosnya di area di luar wilayahnya. Bahkan baginya, itu akan menjadi tugas yang menantang. Menyadari ada monster mengerikan di perjalanan menuju titik jalan, CEO Jun paham perjalanannya takkan mudah meski dengan bantuan beruang. Ibu beruang lalu menunjuk ke hutan di sisi lain. Sisi gua. Yang menarafkan manajer menara Ritz sebagai menunjukkan wilayahnya membentang dari hutan di dalamnya. Gua ke daerah sekitarnya, dia menyiratkan bahwa meskipun dia dapat melindungi begitu Juni di wilayahnya di luar, darinya ada monster berbahaya yang bisa menyakitinya, dan bahkan dia akan berjuang untuk mengalahkan mereka sambil melindunginya setelah memahami pesan ibu, CEO Jun. Bilang tidak apa-apa dengan wajah sedih. Lalu kami melihat Ratu Lebah, kelinci putih.
Dan kelinci hitam itu juga keluar dari gua. Kelinci hitam itu dibawa. CEO Jones memberinya tas dan CEO Jun berterima kasih pada kelinci hitam itu. Dengan ratu lebah di bahunya, bayi beruang memeluknya dengan kasih sayang. Kelinci hitam pada awalnya. Kelinci itu terkejut tapi segera menepuk dengan senang kepala beruang anak. Ibu beruang sedang berbicara dengan CEO Jun. Menghembuskan napas keras dengan kuat. Angin hangat mengejutkan ratu lebah madu yang bersembunyi di belakang CEO Jun dan menempel padanya. Anak beruang itu menjilat prajurit itu. Kelinci CEO Jun mengambil pesan ibu beruang dan mengambil sebotol madu dari tasnya. Dia memberitahu anak beruang. Saatnya menikmati madu, dan beruang itu bersemangat membasahi wajah kelinci dengan air liur. Kegembiraan terlihat di anak beruang itu. Waktu mulai. Sambil mencicipi madu, CEO Jun meminta ibu beruang jika dia juga ingin madu, dan ratu lebah semakin malu. Manajer menara mengatakan ibu beruang baik-baik saja dan ingin CEO Jun memberi madu itu ke anaknya saja. Dia menjelaskan tidak banyak makanan di sini. Itu alasannya. Ya, namun anaknya belum tumbuh hanya dalam 1 hari di sana. Gua yang dia tumbuh. Secara signifikan, merenungkan hari itu, CEO Jun merasa kesal bersama ratu. Lebah dia menyadari bahwa beruang anak itu Tumbuh begitu banyak karena makan dalam jumlah yang cukup besar, hampir menghabiskan makanan yang disimpan. Sang ibu beruang menambahkan bahwa bau manis madu akan sangat bermanfaat dan ratu lebah, yang sekarang malu menerima pujian, bersembunyi selain CEO Jun menutupinya, wajah dengan kemejanya. CEO Jun kemudian bertanya apakah tidak ada apa yang bisa dia makan di hutan, dan apakah dia kelaparan dirinya sendiri. Dia baru-baru ini mengetahui bahwa beruang merah raksasa mengkonsumsi banyak, dan jika anak itu tidak bisa mendapatkan cukup makanan, dia juga tidak akan melakukannya. Beruang itu mengungkapkan bahwa dia telah kelaparan selama 3 hari saat mencari gua ini, mengejutkan CEO Jun. Dia sangat yakin hal itu. Meskipun bayinya adalah prioritas yang tidak boleh diutamakan ibu. Melalui kesulitan seperti itu dia. Kemudian dia menyuruhnya menunggu sejenak sebelum memberikan perintah mendesak kepada kelinci pemburu hitam. CEO Jun berencana untuk memamerkan keterampilan kulinerinya kepada ibu beruang dalam gua tersebut. Yang hitam, kelinci berburu ikan. Sementara kelinci sabit memotong wortel menjadi potongan-potongan kecil dengan cepat menggunakan bahan-bahan yang dikumpulkan bersama teman-teman kelincinya. Siapkan rebusan yang lezat. Dalam rebusan, ia menggabungkan wortel, bawang merah, tomat, dan ikan, menciptakan rasa yang enak. Hidangan sesuai rasanya. Menurutnya, lengkap dan sempurna CEO Juni tidak hanya membuat rebusan dalam jumlah besar untuk ibu beruang, tetapi juga memanggang tusuk ikan. Dan bawang, ikan panggang utuh, dan berbagai sayuran. Beruang merah tua raksasa tampaknya. Sedikit bingung dengan pesta ini, tapi anaknya memang begitu. Sudah nengiler karena antisipasi, CEO Jun menjelaskan bahwa meskipun rebusan itu mungkin memiliki bahan sederhana, namun kaya akan rasa dan nutrisi. Dan bayi beruang dengan penuh semangat memulai. Makan CEO Jun mendorong ibu beruang untuk menikmati makanan itu juga, menekankan bahwa itu akan terjadi. Membantu bayinya tumbuh sehat. Dan dilindungi dengan baik saat menyebutkan makanan, ibu beruang tidak bisa menahan emosinya, dan tiba-tiba melingkarkan cakarnya yang besar di sekitar CEO Jun, dan 2 kelinci yang membantunya, memberinya 1 pelukan beruang yang tulus. Pelukannya luar biasa bagi mereka. Dan CEO Jun dan kelinci berteriak dalam campuran kejutan, kebahagiaan, dan sedikit ketidaknyamanan dari pelukan beruang yang erat. Sementara itu manajer menara sedang menonton ini dari kantor. Melihat ini manajer menghela nafas, mengatakan bahwa dia telah mengawasi keluarga beruang sejak itu. Anak beruang meninggalkan gua beberapa hari yang lalu karena dia khawatir bayi beruang itu akan memanggil ibunya menyerang gua. Manajer tidak tahu mengapa, tetapi beruang raksasa merah tua itu ingin menjalin hubungan persahabatan dengan CEO Jun, dan karena dia pikir itu hal yang baik, dia melangkah dan memberitahu ibu beruang itu. Dia akan bertindak sebagai penerjemah. Jadi CEO itu. Juni dan ibu beruang bisa menjadi teman baik sekarang. Bahagia dengan yang besar. Tersenyum, dia pikir itu. Dia senang dia melakukannya. Punya lebih banyak. Untuk makan jika CEO. Juni keluar dari gua dan menambah ladang pertanian. Pikirnya. Jika beruang merah raksasa menjadi pengawalnya, dia akan punya 1 hal lebih sedikit yang perlu dikhawatirkan, seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lalu dia memuji dirinya sendiri, mengklaim bahwa ini khas dari naga hitam jenius di tengah lantai menara. Di dalam biro inspektur pedagang yang mengembara, Inspektur Zarat sayangnya asik membaca laporan tentang Theo. Laporannya cukup bagus. Kurangnya informasi, terutama mengingat status Theo sebagai pedagang pengembara pemula, yang telah memberinya perlindungan tertentu di dalam menara apa yang diketahui Zarath. Apakah itu Theo? Berasal dari desa Graner dan terutama melakukan perdagangan dengan manusia di daerah hilir. Lantai sumbernya. Dari mana Theo memperoleh barangnya? Tidak dikonfirmasi. Kekurangan informasi serupa mengelilingi Skaram, yang, meskipun tidak tampak terlalu terampil, berhasil secara konsisten menghasilkan keuntungan tanpa mengungkapkan sumber barang dagangannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan atas Zarath antara Skaram dan Theo. Dia yakin Theo adalah pencuri pintar dan akan menangkapnya. Saat itu seorang bawahan masuk dan menyerahkan kepada Zanat berkas, yang berisi informasi tentang kasus lain. File ini mencantumkan barang-barang curian yang telah diselundupkan di dalamnya. Menara bagaimanapun.
Zanat tidak terlalu tertarik dengan kasus ini. Fokusnya terutama pada Theo, tetapi kemudian bawahan Zarath lainnya datang, melaporkan bahwa mereka memilikinya. Menerima informasi dari salah satu agen mereka yang mengelola lorong yang disebut seorang pedagang mengembara bernama Theo. Baru saya tiba di lantai 75. Zarath telah menunggu kesempatan ini dan bangun, meninggalkan laporan saat ini dalam istirahat sampai masalah dengan pedagang kucing itu terpecahkan. Dia memakai tudungnya, bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik pedagang kucing yang mengembara itu sambil mempertaruhkan kehormatannya sebagai inspektur. Sementara itu tidak menyadari masalah yang menimpa dia. Theo hanya sibuk makan camilan di pasar. 3 hari sudah berlalu sejak Seo Jun membuat kesepakatan dengan ibu beruang untuk melindunginya dan peternakannya sebagai imbalan memberi makan anaknya setiap pagi. Ibu beruang dan dia bayar Seo Juni kunjungan dan ada salam hangat di antara mereka. CEO Juni kemudian meminta ibu beruang untuk membawanya keluar gua dan saat dia dengan lembut membawanya keluar ke dalam. Siang hari dia memberinya paket makanan yang cukup besar. Ibu beruang menekan rasa terima kasihnya dan dia pergi untuk berpatroli di daerah itu, meninggalkan bayi beruang yang sekarang cukup besar di bawah perawatan CEO Jun. Rutinitas ini telah menjadi norma sehari-hari mereka, dan berkat keamanan yang diberikan ibu beruang, CEO Jun secara bertahap memperluas operasi pertanian. Bersama dengan teman-teman kelincinya, mereka mulai memindahkan barang-barang mereka keluar gua, perlahan membersihkan medan kasar di sekitarnya. Namun, situasi di luar sangat kontras dengan tanah bawah tanah yang subur yang biasa mereka gunakan. Di sini, bumi kering, dipenuhi batu dan kerikil, menjadikannya lingkungan yang menantang untuk budidaya tanaman. CEO Jun dan teman kelinci yang dipegang sekop terpercaya menilai situasi, berbagi kekhawatiran bersama tentang kualitas tanah dan banyaknya hambatan di jalan mereka. Tepat ketika kekhawatiran mulai merayap masuk, mereka terganggu oleh raungan gembira bayi beruang merah tua. Mereka menyaksikan dengan heran saat dia menggali tanah dengan antusiasme tak terbatas, seolah-olah dia sedang berenang melewatinya. Dia sangat bersenang-senang, dan kelinci prajurit hitam dan kelinci jantung CEO Jun dengan penuh semangat membantu dengan mengeluarkan batu dan kerikil dari tanah yang baru digali. CEO Jun senang menyaksikan dedikasi dan upaya mereka dalam memperbaiki tanah. Ia memuji anak beruang itu atas bantuannya yang berharga, menyatakan bahwa penghapusan batu sekarang akan menjadi tugas yang jauh lebih mudah dikelola. Sebagai tanda penghargaannya, CEO Jun memberi penghargaan kepada anak beruang dengan ubi jalar panggang yang lezat, yang ditelan anak beruang dengan penuh antusiasme. Kemudian CEO Jun memutuskan untuk menanam ubi jalar, karena mungkin memiliki peluang yang lebih baik untuk tumbuh di tanah batu. Dia semakin baik dalam menabur benih, yang meningkatkan kemungkinan ubi jalar berhasil tumbuh. Keterampilannya semakin baik, dan dia semakin memperoleh pengalaman. Teman kelincinya dengan sekop ada di sana untuk membantunya. CEO Jun memberitahu teman kelincinya bahwa mereka bisa mencoba menanam tomat ceri nanti. Namun, saat CEO Jun berbalik, dia terkejut melihat bayi beruang itu menggali dan memakan ubi jalar yang baru saja mereka tanam. Dia memarahi beruang itu, memberitahunya bahwa mereka tidak menggali harta karun. Beruang itu tampak menyesal, menyadari kesalahannya. CEO Jun memahami bahwa dia perlu mengajari beruang itu cara menanam, karena mereka akan tinggal di sini sebentar. Sementara itu, Theo kembali ke lantai 38 menara untuk menjual batch tomat ceri lainnya. Dia menjualnya dalam kelompok 300 orang, dan dia memiliki total 180 orang. Para pemburu sangat bersemangat dengan lelang tersebut. Namun, Theo memperhatikan bahwa dia menghasilkan lebih sedikit emas kali ini karena pembeli kaya sebelumnya tidak hadir. Dongsek mendekati Theo dan bertanya, apakah dia telah memeriksa, apakah kontrak dari kesepakatan mereka sebelumnya telah terpenuhi. Theo perusahaan yang dia miliki dan Dongsek tampaknya lega. Dia meminta bantuan dari Theo, foto bersama karena putrinya menyukai kucing. Theo setuju dan sebagai rasa syukur, Dongsek memberinya kantong bubuk cabai merah. Rasa ingin tahu mendapatkan yang terbaik dari Theo, dan dia menjadi tertarik dengan mengapa CEO Jung sangat menyukai rempah-rempah itu. Mengabaikan upaya Dongsek untuk menghentikannya, Theo memutuskan untuk mencicipi bubuk cabai sendiri. Segera setelah dia melakukannya, dia langsung menyesalinya. Mulutnya terbakar dan dia mulai melompat dalam kesusahan, membuat Dongsek tidak yakin bagaimana membantunya. Setelah beberapa saat, kita melihat Theo menuju ke pasar kota untuk meningkatkan kapasitas tasnya sekarang, karena dia adalah pedagang kelas menengah. Wajahnya masih bengkak karena bubuk lada merah, tapi dia bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dia senang, karena peningkatan kapasitas tas akan memungkinkannya membawa lebih banyak tomat ceri dan meningkatkan keuntungannya. Dia bersedia menginvestasikan semua insentif yang dia terima dari Seo Juni untuk meningkatkan tasnya. Theo bahkan bercanda pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin akan segera mengumpulkan 1.000 koin menara dan menjadi pedagang kelas menengah yang lebih tinggi. Dia melamun untuk menjadi ketua dan membuat Seo Jun berlutut di hadapannya. Namun, karena Theo berencana untuk mampir ke toko lotre untuk menyelesaikan tugas Seo Jun, dia terpikat oleh bau tusuk sate panggang yang lezat dari kios pinggir jalan. Dia memutuskan untuk menenangkan lidahnya yang masih sakit dengan menikmati makanan enak. Pertama-tama, dia memesan ikan kering, tapi pemilik kios meminta 1 koin menara.
Theo, sekarang dengan aura dominan yang dia pelajari dari Seo Jun, dengan percaya diri meminta diskon. Panik, pemilik kios dengan cepat memberinya satu. Theo dengan senang hati mengunyah ikan keringnya saat dia melanjutkan perjalanan ke toko lotre. Lalu Theo menabrak seseorang dan Theo langsung mengenalinya sebagai pushover terakhir kali yang hampir tertipu oleh Skaram. Marah karena disebut pushover oleh kucing yang merusak operasinya, dia mendidih dalam kemarahan dari dalam tetapi dia harus tetap tenang untuk mengetahui semua tentang Theo. Theo bertanya padanya apa masalahnya, dan Zareth berkata bahwa dia tidak pernah bisa berterima kasih padanya karena menyelamatkannya saat itu, jadi dia ingin mengajaknya makan. Tapi setelah ditolak oleh cinta pertamanya, sekarang Theo kami adalah seorang chat. Theo langsung menolak tawaran itu dengan mengatakan bahwa dia sibuk dan mulai bergerak maju. Mendengar ini, Zareth terkejut dan mencoba yang terbaik untuk membuatnya ikut dengannya. Dia memintanya untuk tidak begitu dingin dan berkata, mereka bisa minum teh jika dia tidak punya banyak waktu. Tetapi Theo berkata bahwa dia tidak bisa minum makanan panas. Zareth mengganti umpannya dan berkata bahwa salah satu temannya bekerja di toko makanan penutup yang sangat populer, di mana orang-orang harus menunggu beberapa tahun untuk membuat janji, dan mereka bisa menikmati makanan penutup yang sangat istimewa di sana secara gratis. Sekarang Theo kesal dengan kegigihannya dan mengatakan bahwa dia bahkan tidak menyukai hal-hal manis sekarang. Zareth kesal setelah ditolak berkali-kali, dan dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan senjata rahasia. Dia kemudian berlutut di depannya dan memintanya untuk mendengarkannya. Theo bingung. Zareth bertindak mengatakan bahwa dia baru saja menjadi pedagang mengembara. Itulah sebabnya dia tidak memiliki keterampilan seorang pedagang. Dia mengatakan dia sangat terkesan ketika Theo langsung melihat melalui taktik pintar Skyrim jahat dan menyelamatkan orang asing seperti dia dari pertimbangannya. Dia mengatakan bahwa dia menghormati Theo dan ingin mempelajari keterampilan pedagangnya, menyebutnya kucing pedagang pengembara hebat yang luar biasa dan keren Pak Theo. Sekarang mendengar ini, Theo sangat senang mendengar begitu banyak kata sifat di depan namanya, dan dia dengan bangga berkata bahwa karena dia begitu bersikeras, dia bisa mengajarinya sedikit. Saat Zareth berterima kasih padanya, dia menyeringai karena teknik utamanya telah berhasil lagi. Zareth diam-diam bangga pada dirinya sendiri karena teknik pengemisnya yang tidak diabaikan tidak pernah mengecewakannya sebelumnya. Dia melihat Theo, merasa agak malu dan canggung, menyuruhnya untuk bangun. Dia gugup patuh, lalu dia bertanya kepadanya kemana dia menuju. Dia menjawab bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk membeli sesuatu dari Gang Pandai. Keingintahuan Zareth puncak ini. Dia memutuskan untuk mengikutinya diam-diam, ingin melihat barang-barang bagus apa yang akan dibeli Theo. Mereka akhirnya tiba di sebuah toko, tetapi Zareth terkejut dengan apa yang dia lihat. Toko ini memiliki diskon 50% untuk segalanya, dan terlihat agak lusuh dengan koleksi barang-barang tua yang tidak tersedia. Itu pada dasarnya adalah toko sampah. Dia bertanya-tanya keterampilan pedagang macam apa yang ingin diajarkan Theo di tempat seperti ini. Theo mendekati pemilik toko dan menanyakan apakah tanda di luar itu benar, bahwa mereka benar-benar menjual semua barang dengan 20 koin menara. Pemilik toko menegaskannya. Zareth mengenang toko-toko premium dan bereputasi yang mereka lewati dalam perjalanan ke sini. Dia menyarankan kepada Theo bahwa jika dia mencari barang untuk dijual kembali, dia harus mengunjungi salah satu toko itu. Namun Theo hanya dengan bangga menertawakan saran itu dan menyuruhnya diam dan mengikutinya. Sekarang dia menemukan dirinya di toko yang tampaknya sudah bobrok ini, di mana pemiliknya telah menjelaskan bahwa sebagian besar barang-barang tersebut tidak dinilai, tua, dan sampah. Tiba-tiba, Theo membanting kakinya ke meja, dan dengan keras meminta diskon dari pemilik toko. Meninggalkan toko Zenith berpikir apa yang Theo katakan, meminta diskon untuk toko yang sudah menawarkan diskon 50%. Betapa bodohnya itu. Theo yakin dia bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus. Namun pemiliknya mengejutkannya dengan menawarkan sedikit diskon, menjual barang-barang tersebut dengan 18 koin menara daripada 20 koin biasa. Hal ini membuat Zareth terdiam, karena taktik berani Theo tampaknya berhasil. Namun Theo tidak puas dengan pengurangan ini. Dia mendorong kesepakatan yang lebih baik, menuntut harga hanya 13 koin menara. Dia mempermanis kesepakatan dengan berjanji untuk menjadi pelanggan tetap jika dia menerima diskon ini. Pemilik toko, terhibur dengan tekad Theo, tidak bisa menahan tertawa kecil. Dia mengakui sudah lama, dia tidak bertemu dengan pedagang yang menghibur dan setuju dengan harga yang lebih rendah, yaitu 13 koin menara. Saat Theo merayakan kemenangannya, Zareth tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Dia menyaksikan Theo menoleh ke arahnya, menyeringai lebar, dan bertanya apakah dia pernah melihat keterampilan negosiasinya di tempat kerja. Dia menjawab dengan pujian, menyebutnya keren. Namun jauh di lubuk-lubuk, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia hanya keras kepala. Lalu Zareth bertanya kepada Theo, apa yang ingin dia beli di sini, di tempat pertama. Dan Theo melihat-lihat saat dia memberitahunya bahwa dia akan segera memutuskannya. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan apa yang dia cari di dalam kotak kayu tua, dan dia memamerkan topi jerami tua kepada Zareth dengan mengatakan, dia berencana membeli ini. Dia tidak percaya dan bertanya kepada Theo apakah dia serius membeli barang sampah itu. Theo menjawab serius tetapi bertanya mengapa dia bereaksi begitu. Zareth bertanya,
Apakah dia tidak menyadari kesalahannya karena dia tidak memilih senjata tetapi topi jerami usang? Pemilik toko mendengar dan bertanya apakah dia mengeluh tentang tokonya. Tetapi Theo menenangkannya. Theo memutuskan membeli topi karena Sejun menyuruhnya membeli apa yang dia suka. Mereka lalu meninggalkan toko dan dia memberitahu Zareth bahwa dia akan kembali sekarang. Theo menepuk bahunya sambil memberitahunya bahwa teknik perdagangan telah diteruskan dengan baik. Dia memberitahu Zareth bahwa dia berharap dia menjadi seorang pedagang yang baik, dan dengan kata-kata perpisahan itu, dia lepas landas. Dia terkejut sejenak, tapi kemudian berpikir dia tidak bisa menahannya. Dia berpikir bahwa meskipun dia ragu, tidak wajar untuk mengikuti pedagang kucing itu lebih dari ini, dan memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Tapi saat dia berbalik untuk kembali, ada sesuatu yang terlintas di benak Ezrat. Dia berbalik terkejut, melihat baik-baik topi jerami bersama Theo, dan tiba-tiba ingat bahwa itu ada dalam daftar barang-barang curian tingkat tinggi dari Tuan Tanah. Dia terkejut dan bertanya-tanya, apakah itu benar-benar topi yang sama, dan dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Berpikir tidak ada cara yang benar dan ditinggalkan dengan kebingungan. Di dalam gua di lantai 99, Seo Joan dengan cermat mengekstrak benih dari tanaman wortel yang dibudidayakannya. Wortel ini secara tak terduga mekar lebih awal dari yang dia perkirakan. Umumnya memberinya panen benih yang melimpah. CEO Jun mempertimbangkan untuk membagi mereka. Setengahnya akan ditabur di dalam gua, dan setengahnya akan ditabur di darat. Akhir-akhir ini, cadangan wortel mereka semakin berkurang, terutama karena nafsu makan bayi, beruang yang rakus. Kelinci, yang semakin tidak sabar, juga menjamin tanaman wortel yang lebih besar. Tepat saat dia tenggelam dalam tugas ini, kelinci gerobak dan kelinci prajurit hitam dengan penuh semangat berteriak untuk mengatakan Ojuni, memberi isyarat bahwa mereka telah menangkap ikan untuk sarapan. Katakan Ojuni singkat, merenungkan menu pagi dan memutuskan sup ikan. Dia menginstruksikan kelinci hitam dan kelinci sabit untuk menyiapkan ikan. Dia memiliki tujuan khusus dalam pikiran untuk makanan ini untuk melayani ibu kelinci hamil, yang nafsu makannya yang berkurang menjadi perhatian. CEO Juni berangkat untuk mengumpulkan tomat ceri segar yang ingin dia masukkan ke dalam sup. Dia dengan cekap memanen segelintir dari mereka menggunakan namanya, Belati. Ayah kelinci berseru kepada CEO Jun, mengingatkannya untuk tetap fokus dan bekerja secara efisien. CEO Jun mempertimbangkan untuk membagi mereka. Setengahnya akan ditabur di dalam gua dan setengahnya akan ditabur di darat. Cadangan wortel semakin berkurang karena nafsu makan bayi beruang. Kelinci yang tidak sabar juga menjamin tanaman wortel yang lebih besar. Saat tenggelam dalam tugas ini, kelinci gerobak dan kelinci prajurit hitam berteriak bahwa mereka telah menangkap ikan untuk sarapan. Jun merenungkan menu pagi dan memutuskan sup ikan. Dia menginstruksikan kelinci hitam dan kelinci sabit untuk menyiapkan ikan. Ibu kelinci yang hamil menjadi perhatian karena nafsu makannya yang berkurang. Jun berangkat untuk mengumpulkan tomat ceri segar. CEO Jun mengerti tidak waktunya untuk mengganggu. Dia terus menyiapkan makanannya, menambahkan beberapa daun wortel yang dipotong halus sebagai hiasan, dan menyajikan sup ikan kepada ibu kelinci yang hamil. Jendela informasi muncul menggambarkan sup ikan sebagai kaldu bening yang diselitkan dengan cinta dan kepedulian Jun terhadap ibu kelinci. Itu dibuat dengan merebus ikan, wortel, dan bawang hijau untuk waktu yang lama. Jun menekankan pentingnya makan dengan baik selama kehamilan. Ayah kelinci yang canggung menghargai kepedulian Jun. Jun meyakinkannya yang lain mengelola tugas pertanian dengan efisien. Namun, saat beruang mulai mengendus keranjang sarapan dan menggaruknya, Seo Jun menyadari bahwa keinginan beruang terutama untuk sarapan. Seo Jun memenuhi keinginan beruang dan mengungkapkan sekelompok ubi jalar panggang. Dia menjelaskan bahwa meskipun beruang itu biasanya memakannya mentah, hari ini dia akan mencoba yang panggang. Seo Jun telah menyelamatkan ubi jalar dari masakan tadi malam. Meskipun para manajer memprotes, beruang itu benar-benar terpesona oleh rasa ubi jalar panggang, memakannya dengan antusias, bahkan termasuk penutup daun bawang. CEO Jun menyarankan dia untuk memperlambat kecepatan, tetapi saat itu hanya tersisa satu ubi jalar. Lalu bayi beruang itu punya ide. Dia mengambil ubi jalar di mulutnya dan mulai menggali tanah. CEO John bingung, bertanya kepada beruang itu apa yang dia lakukan. Beruang itu menunjuk ke ubi jalar panggang yang baru saja dia kubur di tanah dan menepuknya.
CEO Joan mempertanyakan apakah beruang itu berencana untuk memakan ubi jalar setelah ubi jalar itu tumbuh. Beruang itu dengan bangga mengangguk, mengira dia sudah menguasai konsep pertanian. Namun Seo Jun dan kelinci tertawa tak terkendali. Berguling di lantai, beruang itu bingung. Seo Jun menjelaskan bahwa menanam makanan matang di tanah tidak akan membuatnya tumbuh. Pertanian tidak berhasil seperti itu. Meskipun tertawa mereka, Seo Jun berjanji akan membuat lebih banyak ubi jalar untuk beruang. Dia menyeka air mata kegembiraan dan mengakui itu adalah tawa terbaik yang pernah dia miliki dalam beberapa waktu. Semuanya berkat beruang itu. Tapi kelakuan beruang belum berakhir. CEO Juni mendengar suara meremetkan dan berbalik untuk melihat ikan terkubur di tanah. Beruang itu telah menanam ikan yang dimaksudkan untuk sarapan. CEO Juni dan kelinci terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. CEO Juni menyadari bahwa mereka perlu memberi beruang itu beberapa pelajaran tentang pertanian. Kelinci sepertinya setuju, terutama mengingat beruang itu baru saja menanam semua makanannya di tanah dan sekarang lapar. Sementara itu, di dalam sisir lebah madu yang telah menjadi kastil terbalik yang megah, Ratu Lebah Madu Beracun duduk sendirian di kamarnya. Dia tampak suram dan tidak pasti saat dia memegang telur khusus di tangannya. Kemudian kita melihat bayi beruang dalam posisi bertarung, matanya bersinar merah dengan aura yang menakutkan, sementara kelinci prajurit juga mempersiapkan posisi bertarungnya, memegang palunya. Bayi beruang itu menyerbu ke arah kelinci prajurit dengan senyum lucu, tetapi kelinci prajurit itu dengan mudah menghindar dengan melompat tinggi ke udara. Kemudian kelinci prajurit memukul bayi beruang itu dengan 3 pukulan berat, mengira pertarungan sudah berakhir. Tapi tiba-tiba cakar beruang bayi itu meraih dari belakang, mengejutkan kelinci prajurit itu. Alih-alih menyerang, bayi beruang itu memeluk kelinci prajurit itu dan mulai menjilatnya. Ternyata itu tidak lebih dari sesi yang menyenangkan bagi beruang itu. Kelinci prajurit agak terkejut, mulai menyerang bayi beruang itu dengan serius lagi. Namun, sepertinya hanya bermain untuk bayi beruang, karena tidak ada satu pun bulu pada kelinci prajurit yang tergores. CEO Juni mengawasi mereka, bertanya-tanya apakah mereka sedang berlatih atau hanya bermain-main. Kelinci gerobak gemuk mendekat. Katakan Juni membawa tomat dan jus madu di dalam cangkir wortel. Seo Juni mengambil salah satu cangkir dan berterima kasih kepada kelinci saat dia menikmati tegukan yang menyegarkan. Kelinci kereta itu membalas salam dan saat Seo Juni menikmati minuman itu, perhatiannya tertarik pada lebah madu beracun yang muncul dari sarangnya. Sepertinya mereka memulai patroli harian mereka dan CEO Juni berharap perjalanan mereka aman. Tapi yang mengejutkannya adalah ketika dia melihat ratu lebah di antara mereka. Sikapnya sangat serius saat dia membawa benda bundar kecil yang dibungkus daun bawang. Dia terbang dengan sengaja ke arah Seo Jun, membuatnya bingung. Tidak masuk akal bagi ratu lebah itu berada di luar sarangnya, terutama ketika dia seharusnya sibuk dengan tugasnya. Seo Jun menyuarakan kebingungannya dan bertanya kepada ratu lebah tentang kehadirannya yang tidak terduga. Sebagai tanggapan, lebah itu mengeluarkan suara yang tidak jelas, dan dengan lembut meletakkan benda kecil yang dibungkus itu ke tangan Seo Jun yang terulur. Rasa ingin tahunya memicu, Seo Jun bertanya tentang sifat benda itu, tapi ratu lebah itu hanya menggelengkan kepalanya sebelum terbang pergi. Lebah lain mengikutinya, kembali ke gua dengan rasa intrik. Seo Jun memutuskan untuk membuka hadiah misterius yang telah dia terima. Saat dia dengan hati-hati mengupas lapisannya, dia membuat penemuan yang menakjubkan. Terletak di dalam ada seekor kepompong, tapi bukan kepompong apapun. Itu adalah kepompong ratu lebah beracun. Wahyu ini membuat Seo Jun kagum. Dia menyadari bahwa kepompong ini adalah hasil dari ratu lebah yang mengkonsumsi jus khususnya dan hamil. Sekarang ia ditakdirkan untuk berubah menjadi ratu lebah tebal lain daripada lebah pekerja biasa. Dengan 10 hari bertugas sampai kepompong menetas, CEO Jun memahami pentingnya apa yang dia pegang di tangannya. Dia memahami bahwa ratu lebah yang baru muncul akan menganggap makhluk pertama yang dilihatnya sebagai pemiliknya. Teman-teman kelincinya mendengarkan dengan penuh perhatian saat dia membagikan detail luar biasa ini. Masih terpesona oleh wahyu tersebut, CEO Jun memahami implikasi dari hadiah Ratu Lebah. Jika seorang ratu baru muncul dini di dalam sarang, tidak siap untuk perpecahan, hal itu akan menyebabkan melemahnya kekuatan sarang secara signifikan. Dia menyadari bahwa Ratu Lebah telah dia percayakan kepompong karena alasan ini. Seo Jun berduga bahwa kepompong ini sangat penting bagi Ratu Lebah, dan kegembiraannya meledak. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan dalam kegembiraannya, dia mengejutkan kelinci yang bertengger di bahunya, menyebabkan kelinci itu jatuh ke tanah. Seru Seo Jun dengan gembira. Mengakui ini sebagai kesempatan yang luar biasa, dia bertekad untuk berusaha, untuk memastikan bahwa kepompong itu menetas menjadi lebah madu beracun ratu yang luar biasa. Dengan antusiasme, dia bersorak untuk calon ratu di dalam kepompong. Dengan penuh semangat menantikan pertemuan mereka pada akhirnya. Sementara itu, Theo baru saja kembali dari ekspedisi penjualannya. Setelah melakukan perjalanan dari lantai bawah ke lantai 99, dia sangat senang bernyanyi saat dia berjalan menuju gua CEO Jun. Lalu dia mulai tertawa aneh, memikirkan bagaimana CEO Jun akan berlutut, dan dia akan menikmati wewenang untuk memerintahkan CEO Jun berkeliling. Namun, saat dia mendekati pintu masuk gua, dia melihat seekor bayi beruang merah tua.
Melihat ini, dia terkejut dan mulai berteriak, bertanya-tanya apa yang dilakukan seekor beruang merah tua di pintu masuk gua CEO Jun. Tapi lalu Theo memperhatikan sesuatu, itu tas CEO Jun di mulut beruang merah. Sekarang segala macam pikiran buruk mulai berlari di benak Theo, wajahnya menjadi pucat dan dia menjadi sangat gugup dan takut, berpikir, apakah beruang merah tua itu membunuh CEO Jun? Dia jatuh ke tanah menangis sementara bayi beruang itu memandangnya bingung. Aura gelap mengelilingi Theo saat dia membuka cakarnya dan berteriak marah, mengatakan bahwa dia bahkan belum menggunakan sisa waktunya untuk menjadi penjualan di Theo, dan sekarang dia telah membunuh CEO Jun. Dengan air mata di matanya dan kemarahan yang dalam menyala di dalam dirinya, dia melompat ke arah beruang merah tua itu untuk memukulnya, sementara beruang itu tetap bingung, tidak mengerti apa yang telah dilakukannya. Tapi sebelum Theo sempat mendarat, CEO Jun muncul dari belakang, menyapa Theo dan menyambutnya. Theo dihentikan karena terkejut di udara, lalu dia perlahan mendarat ke tanah dan tiba-tiba melompat ke wajah CEO Jun yang tergantung di tali bawang saat dia keluar dari gua. CEO Jun berpegang teguh pada tali itu saat dia hampir jatuh karena Theo tiba-tiba melompat ke arahnya. Lalu Theo dalam kepanikan mulai bertanya kepada CEO Jun, apakah dia baik-baik saja dan apakah dia terluka dimanapun. Bingung, CEO Jun bertanya apa yang dikatakan Theo, tapi tanpa mendengarkan CEO Jun, Theo merangkak ke arah kaki CEO Jun memeriksa apakah dia terluka dimanapun atau tidak. Sementara CEO Jun berteriak bahwa dia benar-benar akan jatuh dengan kecepatan ini dan kemudian terluka. Sekarang Theo, tidak puas dengan kehadiran anak beruang merah raksasa, membombardir CEO Jun dengan pertanyaan. Dia bertanya kepada CEO Juni. Untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan beruang itu, CEO Jun menampilkan pasien dengan kucing penjualannya yang ingin tahu, meminta Theo untuk membatasi pertanyaannya hanya satu persatu. Dia melangkah keluar dari gua dan melanjutkan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif. CEO Jun memperkenalkan anak beruang merah tua raksasa kepada Theo, menceritakan bagaimana persahabatan mereka dimulai ketika anak itu jatuh ke dalam gua. Dia menjelaskan bahwa mereka menjadi teman dan sekarang dia memiliki perjanjian dengan ibu beruang. Dia menjaga daerah sekitarnya dengan imbalan makanan dan madu untuk anaknya. Theo, meskipun awalnya skeptis, mulai memahami situasi dengan lebih baik. Bahkan teman-teman kelincinya mengkonfirmasi akun CEO Jun dengan sedikit lega. Pedagang kucing mengakui bahwa dia khawatir beruang merah tua raksasa itu mungkin telah memakan CEO Jun. CEO Jun mengakui kekhawatiran Theo, menyadari bahwa ukuran anak itu memang dapat menimbulkan ancaman bagi manusia. Dia menyadari bahwa sudah waktunya untuk memberi beruang itu nama. CEO Jun meminta bantuan Theo dalam berkomunikasi dengan anak beruang. Melalui pertukaran mereka dengan beruang, CEO Jun menerjemahkan tanggapannya untuk Theo. Anak beruang itu mengaku bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang memiliki nama. Karena anak beruang tampak bersemangat menerima nama baru, CEO Jun memberi nama sementara. Dia yakin pilihannya bagus. Ketika Theo menanyakan tentang nama itu, CEO Jun dengan tampilan sombong mengungkapkan bahwa dia memilih nama Kyung untuk beruang cub. Pilihan CEO Jun karena bayi beruang terus menangis Kyung sepanjang waktu, tapi Theo dan dua kelinci yang hadir tidak berbagi antusiasme untuk nama itu. Ekspresi kelinci dengan jelas menunjukkan ketidaksetujuannya. Theo melangkah memberi CEO Jun jempol ke bawah dan mengkritik rasa penamaannya, menyatakan bahwa dia tidak memiliki keterampilan untuk menamai. CEO Jun terkejut dengan reaksi Theo dan berbalik untuk menghibur anak beruang itu. Dia bertanya apakah anak itu menyukai nama barunya, Q, dan mulai menggosok dagu dan menepuk kepala, mencari pendapatnya tentang masalah tersebut. Sebelum anak beruang itu bisa merespons, CEO Jun menggelitik anak beruang itu sampai berguling di lantai. Menjadi jelas bahwa ini adalah taktik CEO Jun untuk membujuk anak beruang itu untuk menerima nama barunya, dan tampaknya itu berhasil. Namun, Theo semakin frustrasi dengan perhatian yang diterima Q. Naik ke kepala CEO Jun, dia memohon CEO Jun untuk berhenti menggelitik anak beruang itu dan mengarahkan perhatiannya pada apa yang telah dia bawa. Theo membuka bundelnya dan menghadiahkan CEO Jun dengan kantong koin. Dengan bangga, menyatakan bahwa dia telah menyelesaikan semua misi dan menjual semuanya. CEO Jun mengucapkan selamat kepada pedagang kucing atas pencapaiannya. Sebagai tanggapan atas pertanyaan Theo tentang durasi waktunya sebagai kucing penjualan, CEO Jun memberitahunya bahwa dia punya waktu sekitar 38 jam lagi. Theo bersukacita dengan prospek untuk menikmati keistimewaan menjadi kucing penjualan dan menyatakan niatnya untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Dia meminta CEO Jun untuk churros, yang dipegang CEO Jun di pangkuannya dan mulai memberi makan pedagang kucing itu dengan tangan. Theo sangat puas memuji CEO Jun atas karyanya yang luar biasa kali ini. Namun, perubahan peristiwa tiba-tiba terjadi ketika bayi beruang secara tak terduga mendorong Theo ke samping dan menjilat churro. Theo dengan cepat menyadari hal ini dan mengarahkan pandangan menghina ke arah anak beruang itu. Dia mempertanyakan keberanian anak beruang
karena menyentuh curonya dan mengganggu pangkuan Seo Jun. Marah, Theo memperingatkan anak beruang itu bahwa dia tidak akan dimaafkan atas tindakannya dan tampak siap untuk menyerangnya lagi. Seo Jun hampir tidak mampu menahan Theo, mencegahnya melancarkan serangan pada anak beruang yang terisak. Tangisan beruang semakin keras, membuat yang berada di dekatnya tercengang. Tiba-tiba, seluruh hutan mulai bergetar, menciptakan suasana yang menakutkan. Saat Seo Juni memahami bencana yang akan datang, gelombang teror melaluinya. Seperti kilatan, ibu beruang muncul dari hutan. Seo Jun dan Theo hanya bisa ternganga saat dia melompat ke arah mereka. Ibu beruang mendarat dengan anggun di depan mereka, dan gelombang kejut yang dihasilkan cukup untuk menjatuhkan Seo Jun. Bayi beruang sambil menangis memberitahu ibunya bahwa Theo menggertaknya. Sang ibu menatap Theo dengan ancaman seolah akan menghancurkannya. Di sisi lain, Theo ketakutan dan mungkin kencing karena takut. CEO Jun terbiar bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi episode berakhir di sini.